Pas waktu rekaman album kedua, gue mau pengen ini harus berhasil. Nah, pas waktu rekaman itu, ini yang tadi aku cerita yang off kamera tadi. Aku merokok. Coba itu mana? Itu. Ceritanya. Jadi, ini temen aku yang ngasih tahu. Namanya Cia, temanku kuliah. Lu kalau kamu itu doa, kamu itu harus ini loh. Itu rokok yang pertama aku ambil, terus aku balik sambil doa. 1 juta kopi. Nyalain. 1 juta. Kalau kita kan dulu iya aja. Nah, dia doang nih yang nggak mau. Lu nggak mau tampil kalau lu nggak live, bener nggak sih waktu itu? Oh, nggak mau ini, nggak mau lip sync. Oh, lu nggak mau lip sync kalau di TV. Kita waktu itu disuruh untuk lip sync itu pertama kali. Akhirnya ngaco kita. Ganti-gantian. Gue megang bass. Oh, lu ngaco-ngacoan. Iya. Oh, kayak sama si ini Pearl Jam apa Iya. gitu. Terus main drum si Ari, kalau nggak Fadli, kalau nggak salah Fadli deh main. Ada itu di kita waktu di Bali. Jadi ngaco-ngacoan, wah gitu. Ya, jadi orang tahu. Ini, ya. Iya, orang tahu bahwa itu akhirnya palsu akhirnya. Okay. Dari situ akhirnya udah kita mau nunjukin bahwa kita maunya live. Dan bener-bener lu tolak kalau misalnya Tolak beneran. Kalau ditarik garis kesimpulannya, kenapa kok Padi waktu itu vakum? Karena kita nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. 98 sampai 2008, 2009 itu kita nggak pernah stop. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Om Piu. Halo. Ini yang akhirnya almost 1-2 tahun lah, almost 2 tahun baru akhirnya bisa dapat waktu dari Om Piu. Lu gila jadwal lu ya, men. Iya. Gila, memang jadwal lu aja. Gue disuruh milih tanggal loh. Nih Fer, nih yang tanggal gue di Jakarta, yang tanggal gue kosong, ini gitu. Sedap. Iya, malah harusnya lu pengennya tanggal 16-an gitu ya. Lu bilang tanggal 9 aja kayaknya aman gitu. Iya. Gue takutnya lu mepet banget, tapi aman. Alhamdulillah, yang minta Om Piu akhirnya alhamdulillah bisa di sini. Om Piu apa kabar? Baik, alhamdulillah puji Tuhan. Ini gue tuh terus terang salah satu pencinta padi lo. Waduh. Karena waktu kan kita seangkatan, ngapain lu pencinta? Tapi kan belum lu. Oh iya. Iyalah. Lu tuh 98 kalau nggak salah. Iya, 98 sih. Gue tuh udah dengerin lagu Sobat. Oh. Ya kita kan belum rekaman. Lu masih jadi band cafe. Jadi gue masih bawain deh Sobat. Cuman waktu itu bukan album. Iya, single. Kita single. Iya, single di albumnya Indie Ten. Produksi Sony. Nah, Om Pio gini, kalau di sini tuh saya pengen tahu nih. Om Pio tuh sebenarnya aslinya kan kita tahu dari Surabaya. Nah, di Surabaya itu gimana sih? Itu tuh memang benar-benar di Surabaya udah jadi pemusik. Ada rumor katanya Om Pio itu anak orang kaya banget gitu. Kok mahal? Banyak nih. Iya, dia bilang. Nah, jadi gimana sih ceritanya? Surabaya tuh memang dari SMA udah ngeband apa gimana? Ya, jadi gue itu lahir besar di Surabaya. Terus gue dari keluarga yang sederhana banget. Jadi orang tua gue, bapak gue itu pensiunan pegawai negeri. Oh, okay. Tapi sebenarnya adalah veteran perang. Tentara. Veteran perang. Tapi zaman dulu itu habis jadi veteran, habis ikut perang, sekarang ikut namanya TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Oh, oke. Nah, terus mereka disuruh milih mau jadi pegawai negeri atau iya. Ada yang suka gitu tuh, bisa dipilih gitu. Ayah aku milih untuk jadi pegawai negeri dan akhirnya ya udah harus mamaku itu guru. Berarti bukan pemusik ya? Bukan, tapi mamaku itu guru seni musik. Siapa? Mama, nyokap, almarhum nyokap. Jadi di rumah itu terbiasa dengar musik. Oke. Di rumah itu aku setiap hari pasti dengar dari kaset gitu ya. Entah itu macam-macam, dari Queen, dari Led Zeppelin, dari Beatles, segala macam, Plus, segala macam. Setiap hari itu selalu ada. Terus di rumah itu juga memang aroma musiknya selalu ada. Jadi mama itu juga kebetulan kan kita Kristen kan, jadi mama itu di rumah ada organ gitu. Oh, ada ya. Jadi ini juga suka main, ada paduan suara latihan di rumah. Oh, berarti lu untuk nyanyi dan untuk piano apa segala macam udah biasa ya. Dari kecil gue ikut paduan suara, jadi udah biasa mencah suara udah paham. Udah paham. Oke. Gitu. Ya udah gitu. Jadi sederhana banget sampai gue SD, tapi gue gue mendapat keberuntungan bahwa support musik itu di rumah itu biasa support banget sampai akhirnya gue gede
sampai SMA lu bikin band? enggak. Ya, pertama kali ngeband itu bahkan SD. Oh, SD gue ngeband, tapi belum main gitar. Lu main apa dulu? Nyanyi. Oh, penyanyi. Nyanyi gue, SD gue nyanyi. Gue SD nyanyi, terus udah pemain bandnya udah ada tuh. Teman gue ada punya studio. Itu dia anaknya dia punya sekolah lah di Surabaya. Di Surabaya itu dia punya sekolah Muhammadiyah kalau nggak salah. Dia punya sekolah di situ. Terus habis itu keluarganya dia punya alat. Nah kita latihan di situ. Nah pertama kali aku lihat gitar Gibson Les Paul itu dari kaset kasetnya covernya Led Zeppelin itu si Jimmy Page pakai. Jadi gue langsung bercita-cita mau pengen jadi gitaris dari kecil. Tapi belum kecil, tapi masih penyanyi. Belum bisa main gitar. Oke. Sampai akhirnya SMP suatu ketika gue pengen belajar main gitar karena lihat teman gue main gitar SMP namanya Dodi main gitar, dia bawain lagu Led Zeppelin, bawain lagu ini Beatles. SMP udah canggih dia kelas 2. Gue minta belajar, Dot, ajarin aku dong Stairway to Heaven. Karena aku udah suka dengerin musik kan dari SD. SMP itu aku nanya, gak bisa, lu gak bakal bisa. Ini bahasa Jawa tapi ya. Lu gak bakal bisa, susah lagunya ini susah. Baper gue kan. Aduh kan. Wow, center aku belajar gitar. Akhirnya belajar gitar sendiri. Belajar gitar. Zaman dulu tahu nggak? Lu kita pakai ada majalah chord itu. Ada. Zaman dulu kan selalu ada chordnya. Iya, ada bentuk titik-titiknya gitu kan. Iya, itu belajar sendiri. Habis itu nanya kakak gue dan segala macam. Udah akhirnya belajar sendiri sampai akhirnya bisa berapa lama kemudian akhirnya bisa. Ya bisa kan cuma chord. Bisa chord. Gue nyanyi. Itu nama gue belum Piu. Ini gue ceritain sekali. Nama lu bukan Piu? Bukan Piu. Nama gue itu aslinya Satrio Yudi Wahono. Jawa banget ya? Jawa banget. Ya. Belum Piu nih? Belum Piu. Ada yang manggil Satrio, ada yang manggil Yudi gitu kan. Nah, sampai suatu ketika di SMP setelah gue belajar gitar sendiri itu, gue memberanikan diri untuk maju di depan kelas. Acara pelajaran seni musik. Kita suruh maju terus bawain lagu sendiri. Nah, gue pakai gitar. Meeting you with a view to a kill. View. Duran. Iya. Berarti duran ya? Dari view itu gue selalu view to a kill. Gara-gara lagi. Berarti lu kalau ketemu duran sekarang salah apa deh? Jadi habis itu dari view itu dipanggil teman gue. Apa tuh view? Piu. Gitu akhirnya kenalan. Itu diledek. Jadi hidup gue itu sebenarnya penuh bercanda. Orang pikir gue serius, sebenarnya hidup gue itu penuh humor sebenarnya. Dihumorin. Setiap piu. Jadi piu. Akhirnya SMP itu gue dipanggil Piu. Nah, dari situ akhirnya gue belajar kan. Akhirnya gue jatuh cinta sama gitar. Yang biasanya nyanyi, terus akhirnya gue main gitar. Terus baru SMA gue mulai serius main gitar. Pertama aku pakai gitar harga berapa ya gitar waktu itu, zaman itu ada gitar harganya 90 ribuan buatan lokal. Itu kita lokal. Kan kita namanya juga anak-anak kecil pasti dibelinya yang murah dulu. Gue juga dulu mereknya Borobudur. Itu gue baru dengar. Borobudur. Tapi ininya udah gini Pak, dari zaman dulu. Ininya udah gini, plastik cuman. Jadi jatuh mulu. Kalau gue dulu di Surabaya itu ada Jalan Praban, itu di pojokan itu ada namanya toko Oye. OYIK. Oye itu jualan gitar-gitar lokal. Oye itu. Nah itu harganya 90.000. Gitarnya udah listrik. Udah listrik. Terus modelnya model kayak Explorer gitu. Zaman dulu gitarnya listrik, bukan elektrik ya, gitar listrik gitu. Terus habis itu baru aku dibeliin gitar sama kakakku. Kakakku sekarang udah almarhum. Kakakku dia beliin aku gitar Yamaha RGX 100 itu harganya 295.000. Itu pertama kali yang bagus deh. Iya, lumayan SMA. Udah ada mereknya Yamaha. Ada mereknya dibeliin tapi ya itu gitar dibeliin. Nah, akhirnya udah belajar gitar terus. Akhirnya SMA kelas 1 ngeband, udah mulai ngeband, bikin band. Kelas 2 bikin band sama Wawan Dewa, ketemu sama Wawan Dewa, sama Ari Lasso. Bikinlah kita namanya bandnya Outsiders. Lu tuh seangkatan kan mereka ya, beda 1-2 tahun lah ya. Gue kakak kelasnya Lasso sebenarnya. Kakak kelasnya dia tuh Lasso tuh 73 kan? Iya, gue kakak kelasnya Lasso setahun. Itu tuh satu SMA semua. Satu SMA 2 Surabaya. Lu Lasso, Wawan satu SMA. Wawan,
Dani juga? Dani ya. Oh, lu teman SMA. Surabaya. Oke, berarti SMA ngetop lah ya. SMA ngetop. Teman favorit kayak di sini SMA 3. SMA 3. Oke. Lu tuh nggak satu band sama Dani? Enggak, gue bikin band sama Lasso karena kita kita sama-sama suka rock kan. Dani itu dulu waktu SMA itu dia main jazz. Dia bawain lagu Yusef. Oh, Yusef. Apa namanya? Cassiope. Yusef ininya aja udah bisa suara piano dulu. Ya, jadi model-model gitu. Jadi fusion gitu dia bawain fusion. Waktu SMA, selama aku ada SMA di situ ya. Baru setelah itu kita sama Lasso ngeband terakhir itu pas waktu pensiku. Jadi kelulusan. Ada namanya pensi, namanya Semada Fiesta. Aku main sama Ari Lasso. Flashback dikit. Kelas 1 SMA itu, kelas 1 SMA ya. Tadi kan aku bilang kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA aku bikin band sama Maki Ungu. Loh, kok Maki kan di Jakarta? Maki itu jadi Maki itu dari SMP sampai SMA kelas 1 itu di Surabaya. Oh, si Maki itu orang di Surabaya. Band pertama kali sama Maki. Udah main bass dia? Udah main bass. Dia udah main bass. Dia dari ngeband dari SMP. Tapi kan kita beda SMP ketemu di SMA yang sama kan. Sama-sama di SMA 2. Nah, waktu itu kita ngeband bareng sama dia. Kita main bandnya namanya Night Boys. Karena kita kan suka keluar malam kan. Jadi Night Boys ini lu pasti seneng-seneng gara-gara film nih. Outsider kan ada film dulu kan. Night Boys karena kita suka keluar malam. Night Boys anak-anak malam. Bandnya apa? Night Boys. Main dong kita. Ini agak cerita lucu sedikit nih. Kita main dong di acara pensi SMA. Oh iya. SMA. Kita ditaruh di pertama ternyata Pak. Oke, si Night Boys nih. Night Boys. Pertama main kita udah siap-siap, gue bawain lagu Living on Prayer. Habis itu Good Supingnya God Bless. Living on the Prayer berarti Bon Jovi lu ya bawain. Udah gitu. Gue waktu itu nggak pakai talking box, tapi pakai filter gitu kan, pokoknya gitu. Yang mana ada yang punya talking box kan nggak udah ada lah, belum zaman dulu mahal itu. Nggak. Terus habis itu main dong, main pertama sebelum maghrib. Penonton nggak ada. Gue udah pakai blazer panjang waktu itu. Ada lu tuh sempet lihat nggak apa Bon Jovi dia pakai blazer, saya pakai bat segala macam. Udah lihat? Tahu. Gaya-gayanya udah kayak Duran atau pakai longkot gitu. Pakai blazer panjang gitu, longkot gitu. Wah. Penonton nggak ada sih. Penonton cuma ada teman-teman sendiri. Teman-teman gitu, teman sendiri kan, teman-teman angkatan kita kelas 1. Akhirnya main kita 2 lagu atau 3 lagu nggak ada yang nonton, Jo. Belum ada yang datang. Udah keburu maghrib. Baru maghrib dipanggil lah, nggak jawab apa itu pas maghrib boys. Jadi ganti maghrib boys. akhirnya udah itu sama Maki bubar ya. Ganti baru lagi si outsider itu. Akhirnya Maki pindah ke Jakarta Maki itu pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta setelah sekian ini kelas 2 ketemulah aku sama Lasso, bikinlah Outsider itu. Nah, lu kenapa nyari vokalis? Kenapa lu nggak main gitar? Kan lu vokalis juga sebenarnya. Gini Pak. Jadi waktu kecil aku nyanyi suaranya tinggi. Oke. Waktu akil balik suaraku jadi tebel. Jadi lu gak pede lah ya. Lu mau suaranya bisa tinggi. Ya iyalah SD. SD kan kayak perempuan suara kita. SMP masih tinggi. Gue suka bawain lagu Iron Maiden masih ini kok. Trooper ya. Iya itu. Itu masih bisa. Habis itu tambah lama akil balik tambah tebel akhirnya. Nah itu ceritanya. Oke. Loh, kok suaranya jadi gak bisa tinggi lagi itu akhirnya. Tapi sebenarnya gue lebih fokus pengen belajar gitar aja dari SMP itu. Nah, Outsider itu, lu kalau zaman dulu nih ya, lu berarti kan main tuh cuman buat ngeband, buat di pensi gitu kan. Bukan ngafe ya? Enggak ada pikiran ke situ ya zaman dulu. Ikut festival zaman dulu iya. Ikut festival tuh bayar gitu kan dulu pendaftaran. Festival waktu itu itu bandku Outsider, aku Wawan Dewa, terus vokalisnya Ari Lasso, main bassnya ada almarhum Kanong sama main keyboard ada gitu. Terus habis itu kita ikut festival
band Sejahat Timur. Kita sempat mau masuk semifinal. Dari Surabaya kita sampai main di Malang. Itu kita bawain lagu musisi God Bless. Tapi kan rock semua ya kalau nggak salah ya Jawa Timur. Banyak kan rock. Iya. Jadi memang atmosfer band di Surabaya itu banyak kan rock. Ya. Ada grass rock zaman dulu, Aka. Nah mereka tuh udah ngetop duluan ya? Siapa? Grass rock itu udah duluan ya. Gue bahkan waktu SD aja nonton mereka festival rock, grass rock itu jauh di atas kita sih. Iya. Nah, kan. atmosfer di Surabaya itu memang rock emang banyak kan. Jadi gue pengaruhnya juga rock banget kan. Dan dari kecil juga udah dengerin Led Zeppelin segala macem. Ya udah akhirnya ngebandnya juga ngeband rock. Lasso. Sama Lasso. Kita festival terus habis itu baru setelah itu ikut pensi waktu kelas 3. Pensi kelas 3. Oh kelas 3 tuh lu masih sama Lasso? Gue kelas 3 lulusan kan, Lasso kelas 2. Oh iya, dia di bawah lu tahun. Jadi habis lulusan itu gue berpisah sama Lasso diambil sama Dani, diajakin ngeband sama Dani. Karena Dani awalnya dulu kan dia... Dani kan di bawah lu juga? Iya di bawah. Dia kan waktu itu bandnya dia Downbeat. Oh bukan Dewa ya? Bukan. Tapi katanya kalau nggak salah dari SMP mereka udah punya nama Dewa. Terus tapi waktu SMA... nama bandnya Downbeat. Oke. Kenapa lu nggak waktu itu? Wah, nih Dani jago nih keyboard. Kenapa ngambil Dani gitu? Nggak kan aku. Atau Dani ngambil? Waktu itu rasanya beda selera. Waktunya beda skena. Karena sekarang kan culture. beda culture. Karena aku ngerok, dia fusion kan. Beda. Terus lagian juga. Aku udah main lama sama yang lain kan, sama Lasso dan segala macam dan nggak terlalu main gitu loh. Pokoknya akhirnya jadi Lasso akhirnya jadi sama Dani karena mereka masih sekolah, lu udah kuliah. Iya. Kuliah lu ambil musik nggak? Aku nggak, aku ambil ekonomi di Universitas Erlangga. Oh malah ekonomi. Masuk UMPTN masuk aku. Iya UMPTN ya. Erlangga ya, masuk. Dan dari situlah aku akhirnya mulai teman-teman baru lagi kan, teman-teman baru sampai akhirnya setahun kemudian Lasso masuk di UNER juga. Dia sempat masuk, tapi dia pas waktu masuk itu dia udah rekaman sama Dewa akhirnya. Oh iya 19 tahun 92 itu tahun 92 dia rekaman sama Dewa. Terus ya udah, tapi kita masih temenan karena aku sama Lasso itu udah kayak teman, kita tiap malam minggu pasti ketemu. Oke, berarti kan mindset lu juga pengen rekaman dong? Iya. Iya kan? Nah waktu pas ngeband itu udah bikin lagu sendiri belum? Udah. Pas waktu ngeband sama Lasso itu udah bikin sendiri buat. Lu sempet rilis nggak lagu-lagu dulu? Enggak. Udah. Jadi cuman buat bikin, tapi lagunya ya norak gitu. Terus sendiri juga malu kalau dengerin. Liriknya ada angkara, ada menyatu dengan jiwa. Iya. Karena kita itu sebenarnya ada masa bahwa kita itu ngelihat masa lalu kita norak ya, kayaknya ada gitu loh. Padahal Jawa dulu enggak. Iya. Jawa dulu apa begitu tuh. Oh ini liriknya bagus nih, ada angkara, ada kata-kalimat ada. Jadi namanya sebenarnya orang harus tahu bahwa itu ada proses. Iya proses. Tapi udah mulai bikin. SMP gue bikin lagu naksir cewek nih ceritanya. Judulnya My Valentine. Lu lupa liriknya. Gue bikin lagu itu aku tulis di kertas. Aku kasih ke cewek yang gue taksir loh. Sama dia bikin beli diterima. Beli bentar. beli kayak merchandise gitu, kunci. Aku kasih dia buat untuk membuka hati kamu. Udah mombal, pakai lirik My Valentine. Untuk membuka semua pintu dan jendela di hatimu. Anjir. Aku kasih apa ini artinya buat membuka hati kamu? Oh enggak, kamu jadi pacar. Kita temenan aja deh. Aku dalam hatiku gini, kalau temenan aku banyak teman. Ditolak. Masih naik motor bun, kan gue kemana-mana naik motor zaman itu kan gue. Dan gue yakin yang nolak nyesel. Yang sekarang nolak nyesel nih. Gue masih inget namanya dia, misalnya teman SMP Agatha Anastasia. Iya, nyamperin ke rumahnya. Coba naik motor, bawa itu kunci sama lirik. Kunci apa lagi? Kayaknya emang kalau musik itu memang kadang-kadang kita tuh menjadi seorang yang romantis.
Tapi bukan itu ya, romantis juga belum tentu diterima. Diterima. Mungkin nggak diterima itu. Oke. Nggak diterima. Nah, akhirnya waktu itu kan kita kan sama-sama kan namanya pengen rekaman ya kan, pengen rekaman. Itu udah mimpi lah kita. Zaman dulu tuh kalau di zaman dulu tuh di mall kan suka di setel lagu ya. Lu sama gak sih pengen lagu kita ada di situ, dengerin gitu? Oh, Enggak gitu. Enggak kepikir gitu doang. Enggak, aku waktu itu masih idealis. Masih idealis banget, maksudnya masih pengen gini. Jadi sampai aku mikir main gitar aja aku juga berpikir waktu itu kan zaman dulu di Surabaya itu rata-rata gitaris tuh selalu main tremolo, tau gak? Nah ini aku udah, aku nggak, jangan sampai begitu. Jadi aku selalu untuk fokus nggak pakai tremolo, jadi nggak pakai apa-apa. Lu dulu pas itu ya? Jadi yang pakai gitar yang dibeliin itu RGS itu juga nggak pakai tremolo. Jadi udah pokoknya soalnya begitu. Nah terus mikir lagi waktu kuliah tuh mikir lagi kalau semua pakai pop rock dan segala macam, aku harus ini dah. Kan kemarin udah bikin main bandnya glam metal, glam rock gitu. Pengen metal. Jadi waktu itu kuliah aku mainin lagu-lagu metal. Metallica, Testament, Megadeth, Slayer dan segala macam, Kreator dan segala main itu. Sama teman kuliah. Ada sih zamannya gitu. Ada ya. Gue juga gitu. Pakai baju hitam-hitam semua. Pakai kaos gitu, kaos yang nggak ada sambungannya nih, baru Amerika nih. Iya. Itu zaman itu terus habis itu pengen rekaman. Jadi aku bikin bandnya udah ini terus aku rekam. Karena habis Lasso kan udah rekaman tuh. Lagunya kayak gitu? Lagunya gitu. Jadi lu sempat bikin lagu kayak gitu? Judulnya apa tau nggak? Sickness Faculty. Fakultas ya. Sickness Faculty. Terus kan ada film Deadwood Society kan. Itu namanya apa gitu loh, pokoknya lupa aku. Tapi yang aku ingat lagu itu Sickness Faculty. Kita rekam aku bawa ke Jakarta. Aku nawarin ke Airo. Karena aku lihat ada Rotor waktu itu rekaman. Airo tuh label kecil ya? Label kecil, labelnya Setiawan Jodi. Iya. Rotor di situ? Rotor di situ. Nah, aku bawa lagu metal. Itu aku dari tahun 90-an itu aku udah bawa demo metal untuk nawarin itu. Jadi aku datang ke kantornya Airo di Hostok Aminoto di Menteng itu. Terima? Masih ingat? Enggak. Udah apa lah, kantornya udah apa? Di sini. Terima enggak? Dikasih janji pokoknya nanti kita lagi fokus sama Rotor dan segala macam. Rotor dan segala macam ini. Dan waktu itu kan ada konsernya Metallica kan. Iya, nonton dong. Openingnya kan Rotor. Openingnya Rotor. Iya. Itu Rotor ya namanya? Iya, kita lagi fokus ini soalnya mau lagi mempromosikan. Nanti setelah inilah nanti dikabarin. Akhirnya sampai hari ini nggak pernah dikabarin juga. Mungkin masih pending juga. Jadi siap-siap nanti Toto diterima nih. Diterima. Padi fakultis. Oh, bukan Deadwood Society, Deadman Society. Oh, ini. Society aja orang mati. Oh gitu, lu sempat ya? Sempat main metal. Gue pikir lu tuh adalah orang, gue kalau ngelihat lagu-lagu Padi ya, lagu-lagunya tuh menurut gue kan sangat romantis, mellow gitu kan. Ada masa-masa gue. Ada ya rebelnya. Ke lembah hitam gitu. Rambut gini loh? Iya, aku rambut gue segini dulu. Sepinggang. Tapi negeri. Itu dulu pernah. Sering main di kampus kan. Sering main di kampus waktu di UNER itu sering main di kampus. Waktu itu Dewa masih awal-awal. Kalau nggak salah Dewa itu lagi band ya namanya Los Angeles ya. Dan yang main keyboard. Ini main keyboard, yang main gitar siapa ya? OI kalau nggak salah. Bukan Andra, vokalnya bukan. Vokalnya Lasso. Nah, sebelum itu band gue main. Band gue kan metal lumayan udah ada nama di Surabaya. Orang banyak di kampus-kampus sering diundang. Tapi nggak ada bayarannya. Udah gigs. Gimana cara main? Dengan cara mendaftar. Yang penting ada di poster. Ke panitia. Wah. Yang penting ada di poster. Iya, poster kan tempel-tempel. Namanya bandnya dulu Kristal. Oh ini. Yang udah mengkristal. Itu kenapa ada seperti kristal? Karena kamu punya cewek.
Oh udah, pokoknya waktu itu udah kayak nggak mau sama cewek, nggak Wah, no open, no cry ya. Pernah main, ini belum pernah aku ceritain, ini aku baru inget, makanya aku kalau flashback itu udah inget. Main di Unair, di Visip Unair, kita main sebelum band yang lain, termasuk sebelum Dewa, karena Los Angeles tuh kalau nggak salah dia main setelah kita. Okay. Kita main, vokalis gue tuh sangat, tapi udah almarhum, namanya Bayu. Dia tuh, gitu kan, ya, growl. Naik semua, kalau bahasa Jawanya munggah kape. Munggah kape. Pada naik semua ke panggung kan, pada ngerangsung semua jebol panggung. Sumpah iya beneran. Jadi Dewa nggak jadi main. Nah, Marah dia. Wah, nanti diingetin kalau gue ketemu Lasso, nanti Lasso pasti akan inget. Oh iya, dia lupa dia. Kita nggak pernah ngebacain, aku baru inget ini sekarang. Jadi main gila situ ya. jebol panggung. Tapi setelah kita udah selesai main, wah muka apa, jempol panggungnya. Wah, udah. Tapi gila ya, gue kalau kita ngobrol ya ternyata kan kalau kita kan inget nggak kalau ngelihat, John Lennon ternyata kok bisa temenan sama Rolling Stone ya gitu kan band-band gede. Ternyata lu juga ya, lu berteman sama Dhani, wah ini gitu band-band gede semua lo ini. Oke. Terus kenapa menjadi Padi dan jadi Melo? Nah ini gara-gara si Kunci nih. Ini si Kunci nerima nih. Kunci ini habis ini kan, itu metal kan. Metal, ada sejarah cerita. Habis gue nawar ke Airo kan, gitu. Tolak udah gue karena memang nggak total. Jadi gue cuma datang sekali ke Jakarta, terus balik lagi, terus akhirnya balik Surabaya ditolak. Ya udah, teman-teman yang lain pokoknya cuma latihan doang, terus ngepen pensi. Gue di sela-sela itu gue sempat jadi penyiar radio, terus pokoknya sempat bikin collab gitu, main DJ sama gitaris gitu. Akhirnya sampai satu masa, nah di era-era itu gue sering mabok, keluar malam dan segala macem lah. Ya era-era itulah ya. Sampai era itu kan semua genre itu. Sampai suatu ketika gue mabok nih di tengah jalan, gue duduk kayak gini nih, duduk nah, mikir hidup gue ini ngapain ya kayak sambil teler gitu. Belum sober. Bagus loh. Belum sober udah mikir gitu. Belum sober sih. Sedangkan teman gue ini di pinggir tengah jalan gitu. Jadi di depan ada supermarket terkenal di Surabaya. Zaman itu sekarang udah nggak ada, namanya Sinar Supermarket. Biasanya kita beli botolan di situ. Anjir gue ngapain ya? Gue harus ngerubah. Kalau nggak gue ini di Surabaya gini-gini terus nih. Akhirnya gue punya ada satu momen gue akhirnya gue harus merubah hidup gue. Oh, bounce back malah di situ ya? Bounce back di situ. Jadi gue akhirnya gue bilang apa ya? Gue mikir apa ya? Gue mau jadi apa ya? Ya udah kan gue belum fokus, belum 100% di musik. Jadi gue mau nyoba ini di musik. Sampai bener-bener sampai kalah, sampai bener udah nggak bisa. Gue harus sampai berdarah dulu lah. Gitarnya gue gantung. Ya gitar yang tadi itu gue mau pengen kalau udah gue mau gantung, gue mau jadi pengusaha atau mau jadi segala macam bisnis. Jadi gue mau begitu. Itu masih kuliah itu. Okay. Kuliah belum selesai, nggak pernah masuk kuliah. Akhirnya selesai sih. Titip melulu gitu. SKS ngambil yang paling kecil 12. Tapi teman-teman gue banyak, teman-teman cewek-cewek gue kan banyak tuh teman-teman. Gue titip absen, selalu dititipin. Gue akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke Jakarta, merantau sendiri. Gue berangkat sendiri bawa gitar itu. Kan belum selesai kuliah. Belum. Jadi gue udah cuti aja. Okay. Gue berangkat ke Jakarta bawa uang 75.000 naik kereta. Cuma 75.000 doang. Tapi ya tahu dulu nggak ada ATM zaman dulu, inget nggak? Zaman dulu belum ada. Tahun berapa nih? 90 belum ada ATM. Bro. Ada cuma niaga doang. Oh iya ada. Iya benar niaga doang. Yang punya bukan CIMB ya. Nggak ada. Niaga dulu. Itu pasti orang duitnya banyak itu. 20.000. Oh iya ada. Niaga doang yang punya ATM. Iya. Bang ini aman bang? Suaranya bang? Aman. Iya kan? Iya benar. Belum ada ATM loh, jadi pegang uangnya 75.000. Nah, lu pergi ke Jakarta tuh ada tujuan tapi ada rumah saudara kah? Ada siapa? Ada teman gua, jadi teman SD, dia punya tante, dia tinggalin di Cimendang Muara, ada bengkel. Okay. Nah, arahan gua ke situ, ke bengkel. Jadi gua mau tinggal di situ, mau kerja di situ, mau ibaratnya mau bantuin kerja awalnya. Jadi tantenya punya bengkel, namanya bengkel Cimot. Mungkin ada yang tahu tahun segitu. Di Cipinang Muara. Gue tinggal di sana, tinggal di apa namanya di gudang bengkelnya itu loh. Kayak bedeng gitu.
Bukan bedeng, yang Ya, untuk ngecat Ya. apa oven untuk cat oven kan ada tuh. Nah gue tidur di situ, main di situ. Terus kadang suruh tidur di rumah tantenya nggak apa-apa di bawah gitu kan ada. Nah itu, dari situ akhirnya gue sana kan udah ya setiap hari gue bantuin ngecat, kadang bantuin. Walaupun nggak bisa ngecat jadi kernet, jadi bagian amplas. Kenek kalau dia ada kenek. Bawain ini, bayarnya sebiram. Terus habis itu nanti setelah habis dicat gue yang nyuci mobilnya, dikasih tip 5.000, 10 udah seneng. Terus kadang setelah itu malam gue jadi cleaning service ke Hero Supermarket. Serius segitunya? Lu kayak orang bule lu. Oh, enggak, maksudnya orang bule kan pada kerja begitu loh. Iya. Jadi ke Hero Supermarket gue jadi cleaning service untuk bersihin AC. Habis di cleaning service itu nanti dikasih uang 15.000. Lumayan buat makan nasi padang. Udah mewah itu. Udah akrobat. Jadi keliling ke Hero di Kemang, Hero di Kebun Jeruk, Hero di Selipi dan segala keliling. Satu malam 2 Hero gitu dikerjain sampai subuh. Sebelum masuk itu diperiksa dulu nih, bawa ember kan. Bawa ember sama bersihnya, nanti pulangnya diperiksa. Siapa tahu ada yang ngutil kan. Diperiksa sama satpam, dilihatin. Ntar gue kenal. Terus dikasih. Udah. Wah, gila. Selama kurang lebih setahun 2 tahun ditelepon sama teman-teman gua yang di Surabaya. Iya. Mau ngapain sih di Jakarta? Udah sini aja kita bikin IO aja lah di Surabaya gitu. Karena kan lu kan seneng di musik, jadi kita bikin IO di Surabaya. Jadi lu balik lagi. Belum jadi apa-apa itu di situ. Tapi gue hafal jalan kan. Jadi apa? Kan? Karena kemana-mana belanja di Senen, bengkel, segala hafal. Jakarta Timur, Jakarta ini segala udah hafal. Jadi balik lagi bikin IO. Kantornya di rumah gue bikin IO. Kita ngundang slang, terus bikin event lain kayak musik siang bolong, anak-anak underground gitu kita bikin. Terus ada rally juga gitu. Nah disitulah kenal sama Ari Padi. Oh Ari Padi, kita ngundang slang. Gue kan udah hafal nih Jakarta. Gue ke Jakarta, gue ngelobi untuk slang. Waktu itu slang masih ada Imanes. Gue ngundang slang waktu itu harganya 11 juta. Jadi slangnya 9 juta. Imanesnya 2 juta. Oh, sama Imanesnya sekalian. Iya. Oke. Satu paket. Terus harus bawa ke Surabaya. Nah, panitia transportasinya itu Ari Padi. Karena dia kan punya mobil. Jadi dia mobil, jadi dia buat nganter-nganter. Nah, disitulah baru ngobrol-ngobrol. Selesai kerja gitu, diantar pulang. Oh, kamu main gitar, Rik ya? Iya, gini nggak? Kita ngobrol. Oh, ternyata suka main gitar. Nah, akhirnya kita coba bikin semacam project buat main di acara pensi di kampus. Tapi musiknya instrumen. Musiknya Ari masih inget banget peristiwa itu karena dia sebel banget sama gua. Habis kita mau ke latihan bawain lagu Jo Satriani, bawain instrumen Jocelyn segala macam. Karena 2 gitar kan. Latihannya oke. Pas main aku mabuk. Sikat semua. Salah semua. Jadi Ari jancok mainnya latihannya udah oke mainnya mabuk. Jadi aku begitu tuh sering karena mabuk kan. Jadi gue tuh makanya setelah itu gue menyadari kalau main gitar nggak bisa mabuk kecuali kalau lagu kayak Rolling Stone yang buat jamming oke lah. Rolling Stone aja juga kalau yang ini juga nggak bisa. Iya, kalau udah mabuk main gitar nggak mungkin bakal enak gitu loh. Itu buat jamming blues. Mungkin vokalis gitu. Mungkin oke kali ya kalau mabuk ya. Gak tahu. Kalau gitaris itu pasti. Gue dulu mabuknya soalnya ke pil. Iya sama juga. Iya, jadi kadang-kadang suka nggak inget gue nyanyinya gimana. Keren nggak? Kayaknya ya Fer. Oke. Nah, waktu masa itu sebenarnya kan aku harusnya kan udah beres lah, maksudnya dengan urusan-urusan kayak gitu. Tapi ya masih ada kadang nyolong dikit gitu kan. Ya udah akhirnya main sama Ari sampai akhirnya ya udah aku setelah itu kan udah pulang di Surabaya. Ada teman nawarin, mau nggak rekaman? Ada yang mau jadi produserin ini. Mau produserin di Jakarta. Oh iya? Iya, dia mau biayain lah bikin master. Aku nanya ke Ari, pernah lihat Ari itu punya band kan dia, namanya bandnya Warna kalau nggak salah, pemain bassnya Rindra. Oh udah di situ udah band dia sama Rindra. Ri, aku boleh pinjem basismu nggak? Soalnya ada yang mau nawarin rekaman, jadi aku perlu basis, drummer ada di sana Jakarta, vokalis ada di Jakarta.
oh ya udah nanti kalau aku rekaman aku ikut ya, mungkin pengen nonton aja. Ya udah dikasih lah nomor tempatnya Rindra sama nomor telepon. Nomor teleponnya kan kos-kosan ya Rindra, waktu kos-kosan itu tak samperin aja. Gue naik motor ke rumah dia kan pakai helm full face. Nyamperin tut. Rindra masih di kos-kosan yang aku buka pintu, Rindra masih latihan nih di pasti. Oh ini kayak film-film ya. Main batu dan Rindra tak samperin. Rin, halo Rindra. Wah dia kan karate dia. Sorry, aku baru mau kenalin Tio gitu. Jadi ada masa gitu gue kenalin. Kalau Rindra justru di Jakarta kenalnya ya. Surabaya. Maksudnya bukan teman SMA ya? Bukan. Oke, temennya Ari. Okay. Tapi kebetulan aku baru tahu kalau dia tuh kuliah di UNER, fakultasnya beda, fakultas hukum. Oke. Itu. Nah, jadi udah ngumpul tuh udah Ari, lu sama Rindra. Oke. Nah, udahlah singkat cerita berangkatlah kita ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Ari ikut kan, sana ternyata nggak jadi rekaman. Tuh, nggak ngechat lagi dong. Enggak, ditunggu kok nggak ada kabar. Waduh, usut aja nih bertiga nih kayak aku udah nggak enak kan, udah ngajakin mereka ke Jakarta. Bisa ngebayangkan mukanya mereka udah kok pertanyaan selalu ada di sini. Kalau di kartun itu dia ada pertanyaan, kapan rekaman? Sorry ya. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Sorry ya ini ternyata orangnya nggak apa-apa ya. Ya gimana? Mau gimana lagi? Nah akhirnya ngejam kita bertiga di tempat gua itu yang di bengkel itu kan gua ajak ke situ. Balik lagi. Ya udah ngejam aja akhirnya kayaknya nyambung kita. Oke. Nah di situ ada salah satu momen Rindra itu nyekokin aku beberapa kayak YouTube dan segala macam. Oke, pop rock lah ya. Iya, aku kan masih shredding gitu loh, masih metal gitu kan. Jadi masih feel-feelnya juga masih begitu. Dengerin. Aku dulu nggak suka dengerin YouTube. Waktu SMP itu nggak suka karena musiknya kok nggak ada lead gitar. Iya, lu kan nyarinya lead gitar susah. Iya. Nggak denger ya sama Rindra. Oh iya ternyata struktur lagu itu kayak begini ya benar. Nah dari situ aku mulai ngulik tuh. Ngulik dan segala. Akhirnya ketemu konsepnya. Nah dari situ akhirnya aku bikin lagu banyak banget. Nah sampai akhirnya balik nih kita akhirnya rekaman nggak jadi. Jadi maaf ya. 2 kali pulang ya. Tangan hampa ya. Jadi maaf ya, sorry ya ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang apa-apa. Akhirnya kita ke Surabaya kita jadi ngeblend bertiga. Jadi bertiga. Sombong dong gue dong. Lagu gue udah banyak nih. Lagu-lagu yang termasuk ada lagu Brio Aquarti, ada segala macam. Oh udah di situ? Udah ada. Oke. Nah terus aku bilang ke dia, kita bikin band ya. Terus bandku gimana? Ya terserah, kamu mau ikut atau enggak. Yang penting aku masih tetap pakai ini karena aku laguku banyak. Ya udah akhirnya mereka, ya udahlah akhirnya bertiga kita. Bandnya dibubarin. Kan ada vokalisnya benci banget sama gue. Orang dibubarin sama lu ya? Yang bubarin mereka. Bukan gara-gara lu. Oke. Akhirnya kita bertiga terus kita masih sering tuh jalan terus coba audisi vokalis. Ari bilang, aku tuh punya teman Fadli, teman satu angkatannya dia. Fadli juga teman Ari. Oke. Teman satu angkatan. Ada Fadli ya. Nah, akhirnya aku dikenalin sama Fadli. Gue datengin sendiri. Gue belum pernah dengar suara Fadli. Gue datengin ke kos-kosannya. Fadli itu dari Makassar. Dia kuliah cuma di Surabaya. Sama Rindra juga dari Balikpapan. Itu angkatan kita semua? Di bawahku. Di bawah ya? Di bawahku 2 tahun. Terus aku samperin ke Fadli ke kosannya, ngobrol aja, kita ngobrol tentang Pearl Jam, tentang alternatif. Kok nyambung ini? Ini jadi vokalis, ini kayak udah jadi vokalisku nih Kak. Aku udah punya keyakinan gitu. Dia udah punya keyakinan gitu. Ya udah. Tapi ternyata dia masih punya bandnya dia reguler main di kafe. Oh kalau dia sempet kafe. Sedangkan aku udah dari awal itu setelah ketemu sama Ari sama Rindra kita fokus kita bikin rekaman. Jadi nggak usah karena gue tahu kalau umpamanya aku main di kafe akan bubar semua karena kan kita harus mikirin cover terus mikirin lagu. Akhirnya reguler tiap hari harus main. Nah itu jangan sampai begitu. Tapi Fadli masih main di kafe waktu itu reguler. Jadi dia nyaranin
ada sih temanku juga nih orang Makassar juga namanya Anto, kita sempet audisi juga kan, cocok juga ini suaranya kayak model kayak Chris Cornell gitu. Oke. Tapi kayaknya kurang deh, masih ada nggak sereknya. Tetap lu pengennya sereknya kayak itu ya. Iya. Terus akhirnya Fadli kenalin ke Yoyo. Aku sebenarnya Yoyo udah pernah kenal. Oh Yoyo di Surabaya juga? Iya Surabaya. Oke. Nah Yoyo ini kita pernah kenal lah berapa kali itu aku ketemu sama dia, terus pernah ngejam juga di acara ulang tahunnya temennya dia. Aku bawain Metallica Entertainment, terus dia bisa main juga. Nah di situ akhirnya akhirnya ngumpul, barulah akhirnya ya udahlah kita jadi ini, kita bikin demo aja. Kita bikin demo, lagunya sudahlah sama model beri aku arti sama demi cinta segala macam itu. Kalau yang ini apa sih? Sesuatu yang indah. Wah, itu juga. nanti itu dia. Iya itu dia kedua. Iya. Nah akhirnya kita bikin demo, aku balik lagi ke Jakarta nawarin. Tapi bareng nih berlima. Enggak, tetap sendiri. Aku tetap aja tergantung-gantung dengan kuliah gua. Lu kayak manajer juga ya. Iya, aku bawain demo itu sendiri, bawa ke Jakarta. Nah, pas lagi di Jakarta itu di kontak sama Lasso. Yuk, itu loh Andra nyariin kamu kan, kita udah udah kenal kan. Kan Dewa udah jalan tuh. Ya, Dewa udah dua-dua. Ceritanya udah Dewa udah kemana-mana itu, udah tahun 9 itu, udah tahun 97. Enggak, mereka udah waktu itu udah era-era udah album Pendawa 5. Oh, udah situ. 96 97 itu. Oh iya, Dewa 92 ya. Oh iya benar. Nah, itu dikabarin lu dicariin Andra lu. Dia mau pengen ada yang gantiin soalnya krunya nggak bisa. Oh, ya udahlah, tak gantiin aja. Nah, itulah aku jadi bantuin Andra, krunya Andra. Oh, makanya lu disebut waktu itu pernah jadi krunya Dewa. Ternyata lu pengganti. Pengganti krunya dia nggak bisa siapa itu anak Surabaya juga. Pokoknya diganti dia. Terus akhirnya aku yang gantiin. Kebetulan dia langsung tur. Jadi tur berapa kota lah ya? Tur Jawa Sumatera gitu sama deteksi gitu. Jadi di situ ya Pak Koko. Nah di situ akhirnya aku ikut tur selama itu. Nah aku sekalian coba ngelobi ke label-label kan. Kan udah ini sekalian pas lagi di Jakarta gue ke label ini, gue bawain demonya Padi itu sampai 9. Berarti lu pas demo udah ada sobat belum? Belum. Oh belum malah ya? Nah ini ceritanya begitu. Akhirnya singkat cerita pokoknya gue udah jalan sama Dewa sampai satu ketika main di Poster Cafe. Dewa Poster Cafe. Okay. Poster Cafe. Aku itu udah bukan Ahmad Albar ya? Iya, Ahmad Albar sama Cut kayaknya. Waktu itu gue udah bukan kru lagi. Jadi udah ada kru penggantinya dari Surabaya juga. Krusuk waktu itu jadi krunya Andra. Aku jadi additional gitar. Udah sampai jadi additional gitar untuk Dewa. Oke. Jadi udah beberapa kali ke belakang. Naik lah. Iya, dari kru jadi akhirnya additional. Nah, waktu itu acara di Poster Cafe ada produser-produser. Dan waktu itu kan gue udah ngafalin tuh muka-mukanya produser tuh. Ini Pak Ian, ini Pak Oo, ini Bu Acin dan segala macam. Tak samperin lah Pak Ian. Sorry, ini ada yang kelewat ceritanya. Jadi sebelum itu aku sempat ngasih demo ke Didit manajernya Dewa untuk dikasih. Didit Dada. Iya, dikasih ke Lilo. Lilo itu bilang bahwa ada perusahaan rekaman baru Sony Music itu lagi mau cari band. Tadi kan Riff kan keluar kalau nggak salah. Terus habis itu ada Bima kalau nggak salah. Nah, aku titipin ke si Didit supaya dikasih ke Lilo. Nah, setelah itu nunggu kabar dong. Nggak ada kabar. Gue pas lagi di Jakarta. Demo itu namanya waktu itu bukan Padi, namanya demonya ditulis sama Rindra itu asal-asal apa ya namanya Soda aja deh. Nama bandnya kan belum ketahuan waktu itu. Soda. Nah dikasih lah ke Lilo. Kata Lilo ditolak label itu, demo itu demonya sama Sony Music. Ya udahlah sedih. Terus pas waktu pulang itu aku ditelepon sama Ari. Yuk ini anak-anak lagi ngobrol ini. Coba bayangin nama bandnya Padi. Udah kamu pikir-pikir aja lah, kayaknya sih cocok nih. Loh, yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama Yoyo, ngasulin ke anak-anak terus Ari yang nelpon ke aku, Ari Padi. Iya deh, oke lah, pokoknya aku sih yang penting tembus yang penting rekaman. Nah itu nama Padi itu dari situ. Dari Lilo itu nggak diterima, akhirnya nama Padi itu. Nah gue ketemu sama Pak Ian yang di poster itu kan. Poster Pak Ian.
sok kenal Pak, sok kenal, sok akrab. Udah. Metode itu metode bagus tuh. Kita sok kenal dulu. Pak, apa kabar Pak? Mana aja? Pak Ian ya, Pak Ian. Saya dulu pernah ngasih demo rekaman ke Pak Ian, padahal bukan gua kan. Kan itu dulu lewat dia udah. Itu bandnya namanya Pak Adi. Oh iya, Pak Ian juga mikir-mikir ini siapa ini orang ini. Iya Pak Ian. Oh iya ya. Boleh Pak nomor ini teleponnya segala macam. Akhirnya dikasih. Nah, dikasih kontaknya. Aku dianterin sama Harun Si Harun itu. Harun masih sama gua, masih lain. Oh iya. Ke kantornya Pak Ian. Nah, disitulah aku ngomong ke Pak Ian. Pak Ian saya bawain lagu baru itu. Itu aku bawain Sobat. Nah, itu Sobat itu aku kasih ke Pak Ian. Jadi pertama kali Sobat itu sebenarnya ke Pak Ian. Sebelumnya demo-demo itu enggak. Pernah ke Aquarius juga, pernah ke... Tapi namanya beda. Namanya Madi, tapi belum ada Sobat. Belum ada Sobat. Tapi yang Sobat sih gebrak sih itu ya. Ya. Itu kan apa ya, dulu gue bilang kayak Jovi sih gitu kan. Anthem gitu lagunya kan. Jadi selang itu aku ke perusahaan-perusahaan rekaman, ke Hemagita atau enggak? Hemagita, ke situ, ke belum ada EMI segala belum. Jangan-jangan kayak Emil Yahya juga. Nah, ke Cipi ya. Pokoknya semua aku ini semua kok. Jadi aku ratain semua. Musika juga. Nah, terus baru ke ke Sony itu baru diterima si Sobat. Ya. Tapi masuknya jadi Sobat kompilasi. itu ada cerita juga. Sobat itu jadi pas selang antara itu kan ada waktu kan. Aku ke Surabaya terus kita ngejam sama teman-teman di rumahnya Yoyo, di kamarnya Yoyo. Aku nunjukin lagu itu Sobat. Sorenya gue harus berangkat ke Jakarta karena bantuin Andra kan. Ini ada lagu nih. Jadi era sebelum itu lagu-lagu udah kita rekam. Sobat, maafkan aku. Wah, keren ini yuk. Oh ya, tapi belum tak rekam belum. Yaudah nanti di Jakarta aku rekam deh, aku kirimin. Ya itu asik itu kata Rinda begitu. Karena dia ngebayangin kan kayak ininya. Ya udah, habis itu aku pulang balik ke Jakarta, aku rekam lagu Sobat itu di kamar mandi bengkel itu, di kamar mandi, narik kabel mic itu jadi tape-nya tuh ada tape karaoke gitu loh. Tahu. Ya, ada mic yang dicolokin. Ada reverbnya. Iya. Itu tape-nya di luar, terus habis itu aku masukin di kamar nutupnya mandi. berarti sedikit dong. Iya, biar kabelnya bisa masuk. Kenapa ke kamar mandi? Karena ada reverb. Ada reverb, ada. Oh ini. Jadi aku rekam situ, Sobat, aku sungguh tak mengerti. Semua ini terus pakai ini aku rekam pakai tape, aku kirimin ke Surabaya. Sama anak-anak dilatih, di aransemen, sehingga akhirnya begitu sampai balik lagi ke Surabaya, kita bikin demo itu di studio rekaman. Gitu. Ya. Balik Surabaya, Jakarta tuh udah kayak nggak naik pesawat itu, naik kereta. Serius? Iya, naik kereta. Kan bukan Wong Suki ya. Nyebarnya dulu gitu loh, Pak. Nyebarnya itu adalah dulu tuh ya Pio itu orang kaya. Gue yang paling ibaratnya gue yang paling miskin dibanding semua. Dibanding berlima ini. Ini benar-benar ini aku ceritain. Kayak gini, gue anaknya pensiunan pegawai negeri. Mamaku guru kesenian ya, guru SMP kesenian. Ari Padi, anaknya kolonel angkatan darat. DPR, DPRD. DPRD ya dong. Makanya kita pakai mobilnya buat transportasi buat IO itu yang datengin slang itu kan. Terus habis itu Yoyo anaknya direktur Angkasa Pura Surabaya. Itu maksudnya kali ya dibilang lu. Yoyo Rindra bapaknya itu direktur PDAM. Balikpapan. Ya, terus Fadli itu bapaknya dulu bupati, terus habis itu yang terakhir kalau nggak salah sekda Sulawesi Selatan. Wah, berarti lu doang yang di bengkel. Gue doang yang gak punya duit. Gue punya semangat. Tapi lu semangat yang kirim bolak-balik ya. Jadi teman-teman akhirnya nunggu di Surabaya. Jadi Surabaya, kadang mereka main berempat gitu kan, terus cerita kalau Mas Piu lagi di Jakarta lagi nawarin demo segala macam ya. Jadi kita udah ada skena-skena yang kita dapat lah di kampus-kampus gitu. Pada main gitu. Akhirnya lu dari Sobat itu kan juga kompilasinya meledak tuh Inditen ya. Inditen ya. Di dalamnya tuh ada Peter Pan juga deh. Enggak ada. Coklat apa ya? Coklat. Iya kan coklat. Ada Wong, ada kafein. Iya benar. Kafein naik semua tuh. Ya. Akhirnya semua dibikinin album ya.
Nggak tahu aku. Ya pokoknya lu jadi album. Iya. Awalnya kan Wong dulu tuh yang dipromosiin kan. Jadi lagunya dia jadi single hits album itu. Iya. Terus habis itu dia dibuatin album dulu. Nah, aku ngerasa waduh, ini kita harus gerilya nih. Kalau nggak gitu ya udah akhirnya kita kebetulan aja begitu kita single kita keluar lagu kita diterima. Nah itu ada satu cerita pas gue kan gue akhirnya di Jakarta terus kan. Jakarta terus gue punya ada ponakan-ponakan. Setiap kali ada ketemu sama ponakan, aku suruh dia request ke radio ini pada kita sendiri request ya. Waktu ada TMI Radio Terminal Musik Indonesia. Ya dulu. Itu aku suruh request tuh ponakan-ponakan request lagu Sobat dari Padi. Mereka request. Kadang aku bikin postcard, kartu pos, itu aku tulis request lagu Sobat. Namanya aku ganti-ganti, Budi Setiawan, Andika, ini Wawan atau siapa, aku kirim terus gitu ke. Jadi akhirnya lagu itu pelan demi pelan ya nggak tahu itu salah satu cara aku cuman nggak tahu itu make it apa enggak, tapi itu yang terjadi. Tapi itu setiap kali ada temen itu aku suruh telepon request lagu Sobat. Dari peringkat bawah 14 sampai ke peringkat 1. Jadi lu effort lo ya beneran ya. Effort. Jadi oke tuh lihat tuh. Zaman dulu belum ada sosmed. Wah nggak ada. Zaman dulu nggak ada yang nge-DM Bang dengerin lagu gua dong. Kalau udah ada sosmed kita udah followernya udah 16 juta, 17 juta kali, 20 juta kali ya. Gitu. Nah terus akhirnya nih ya, kita singkat cerita, Padi akhirnya punya ini di album pertama aja udah langsung naik ya. Iya, langsung di. Tapi yang meledak banget di album keberapa lo? Sebenarnya album pertama itu langsung meledak. Nah, itu berapa juta kopi? Itu 1 juta kopi. Jadi udah langsung ya. Jadi pas waktu kita mau bikin album kedua itu udah 900-an ribuan gitu lah. Karena keluar begitu indah kan terakhir. Album pertama langsung 1 juta kopi. Iya. Terus lu gak sombong? Enggak. Pas waktu kan biasanya orang langsung biasanya di tukang cat status 1 juta kopi. Lu enggak? Pas waktu rekaman album kedua, gue mau pengen ini harus berhasil. Jadi gue sebenarnya kenapa? Karena agak sedikit nggak pede di album kedua. Kenapa? Karena advance-nya lumayan cepat. Okay. Gitu loh. Maksudnya beda dengan album pertama. Orang mungkin bikinnya pasti nanti akan bikin kayak lagu kayak begitu indah kan, begitu gitu kan, kayak seperti Kasihku. Tapi album kedua kan kita mulai kayak sesuatu yang yang itu 2 ya? Itu 2. Nah, pas waktu rekaman itu, ini yang tadi aku cerita yang off kamera tadi. Aku merokok pas waktu rekaman. Jadi ngerokok coba itu mana? Gitu. Ceritanya. Aku mulai merokok. Terus setiap kali rekaman itu, ini temen aku yang ngasih tahu, namanya Cia, temanku kuliah, yang ngasih tahu. Lu kalau kamu itu doa, kamu itu harus ini loh kayak gini. Nah, ini rokok baru nih, aku beli rokok baru. Habis itu rokok yang pertama aku ambil, terus aku balik sambil doa 1 juta kopi. Terus habis itu baru ngambil satunya, baru nyalain 1 juta. Ini metode. Tapi harus ingat. Tapi ternyata bukan 1 juta, Pak. 2 ya? 2 juta. Karena 2 kali rokoknya. Ini boleh diikutin tapi ingat, jangan kopi lagi. Sekarang adalah streaming. Oh iya, streaming. Bukan 1 juta streaming. 1 juta kopi terus. Oh gitu. Tapi gitu ya, gila ya. Karena habis itu ada lagu seandainya bisa memilih yang temponya satu lagu kita bisa ada berapa tempo, ada 4 ganti tempo dalam satu lagu. Itu yang kita benar-benar kita effort banget tuh bikin album itu gitu loh. Dan lu tuh gini ya, gue terus terang nih juga gue baru kasih tahu mungkin gue itu pas lagu itu gue mulai anjing siapa nih yang bikin melodi bagus nih. Jadi ini menurut gue harus itu tuh kan harusnya menurut gue itu adalah lagu slow. Taunya gitu kan. Wah gila. Kok gagah banget ya. Kayak James Bond menurut gue. Gila. Nah itu gara-gara lagu itu gue pengen tuh. Gue bilang gue pengen bikin lagu kayak gitu. Itu jadinya Maaf Dari Surga. Maaf Dari Surga ya. Itu gue ambil dari situ tuh. Gara-gara lagu itu gue pengen. Wah gila gagah banget lagu ini. Tapi lagunya enak tapi gagah menurut gue. Padahal bukan lagu cepat, kan itu medium. Iya, medium beat gitu. Nah ini hampir dari semua lagu-lagu lo itu tuh lo yang bikin. 90% kalau di. Berarti semua single hitsnya lo? Mostly semua ya mostly. Lu udah berapa album?
Sekarang kemarin terakhir kalau album 6 ini album ke-7 ya. Album ke-7. Album ke-7 yang sekarang ini yang baru. Hitsnya ada berapa berarti dari 7 album? Kan biasanya dari dulu ada gini nih. Kalau yang bagus banget, wah semua dibikinin klip gitu. Lu juga sempet nggak sih? Iya. Semua Satu album itu kita bisa ada 3 hits gitu, 4 hits. Jadi memang dalam pengerjaan album kita nggak mikir bahwa ini harus jagoan ini segala macam. Kalau zaman dulu kan sempet tuh kita dengar produser rekaman zaman dulu bikin aja satu hits, yang lainnya lagu bandit nih. Iya. Yang lain jahatnya lah, yang jagoannya. Cuma tapi kita berusaha untuk setiap lagu semua jagoan, sama. Semua jagoan, gitu. Kita pikirin banget dari ininya segala macam. Ya udah, jadi ya emang itu. Jadi akhirnya ya tiap album ya selalu ada banyak hits lebih dari satu gitu loh. Waktu itu berarti penghasilan dulu kan kita tahu dari, biarpun kita nggak tahu pembukaannya benar apa enggak, tapi lebih jelas ya. Maksudnya per berapa juta kopi dapat satu itunya berapa gitu. Lebih jelas ya. Lebih jelas ya. Maksudnya gini, kita nggak tahu sebenarnya apa, karena karena aku juga pernah dengar nih dari label bahwa mereka itu ada 2 pembukuan. Satu untuk pajak sama satu untuk apa namanya, untuk yang the realnya. Nah, kita nggak tahu yang dikasih ke kita yang pajaknya tuh itu. Yang pajak lah. Karena lebih kecil kan pasti otomatis. Nah, itu ada seperti itu. Tapi ya waktu itu kan kita mikirin semua kan kita tuh benar-benar nggak mikirin ke situ, nggak mikirin sama sekali. Kita kaget gitu, duit transferan lah kita gitu. Beli rumah, beli apa macam-macam. Iya, pertama kali aku beli tanah di tanah di Cinere kan. Jadi habis itu aku jadiin studio gitu. Gila sih. Jadi memang udah mikirnya udah ke arah sana ya, udah ke investasi dan segala macam. Jadi udah mikirnya nggak mikir lagi buat party dan segala macam. Dan waktu itu akhirnya kita ngelihat adalah salah satu, dulu pas gua kan baru rekaman 2000, akhirnya gua 2002 itu kan mulai naik ke Elemen. Nah itu bareng tuh Padi udah keberapa, 2002, ada yang juta-juta nih termasuk si Elemen nih, saya masuk gitu ya. Kayak perang bintang dulu disebutnya. Iya, banyak banget kan? Band dan yang ada sekitar 6 atau 7 yang juta-juta kan. Ada ya panggung itu terus aja kerjaannya gitu kan. Nah pada saat itu hidup kita kan memang sedikit berubah lah, pasti berubah apa segala macam. Tapi ada yang lucu deh di sini. Kalau kita kan kalau Padinya udah kita tahu semuanya. Ada yang lucunya adalah dulu lu yang berani bervokal apa gimana, gue nggak ngerti. Kalau kita kan dulu iya aja. Nah dia doang nih yang nggak mau. Lu nggak mau tampil kalau lu nggak live, benar nggak sih waktu itu? Nggak mau lip sync. Oh, lu nggak mau lip sync kalau di TV. Oh jadi, iya. Jadi kan dulu TV kan selalu banyak acara program-program musik gitu kan. Nah kebanyakan mereka program musiknya playback gitu ya. Iya, karena mereka mau ngejar broadcastnya, tayangannya biar artisnya banyak kan, band-band waktu itu banyak. Jadi mungkin mereka ribet kali ya. Ribet banyak ampli dan segala macam. Tapi kita nggak mau, karena kita konsep kita adalah kita mau pengen main ya natural, bener-bener live beneran gitu loh. Jadi nggak bohongan, nggak fake, nggak palsu gitu loh. Nah satu ketika kita masih coba itu, waktu itu gue masih ingat di Bali acaranya SCTV kalau nggak salah, SCTV Inbox ya, kalau nggak salah. Inbox kan berapa daerah pindah-pindah. Nah salah satunya di Bali. Kita waktu itu disuruh untuk lip sync itu pertama kali. Akhirnya ngaco kita, ganti-gantian. Gue megang bass. Oh lu ngaco-ngacoan? Iya. Oh kayak sama si ini per jam apa gitu. Terus main drum si Ari, kalau nggak Fadli, kalau nggak salah Fadli deh main. Ada itu di kita waktu di Bali. Jadi ngaco-ngacoan, wah gitu. Ya, jadi orang tahu, orang tahu bahwa itu akhirnya palsu akhirnya. Dari situ akhirnya udah kita mau nunjukin bahwa kita maunya live. Dan benar-benar lu tolak kalau misalnya tolak beneran. Oh, benar berarti kalau itu benar ya berita itu. Sama satu lagi juga. Yang orang kaya doang tuh yang salah ya. Oke. Terus satu lagi juga kalau konser live itu kita nggak mau ada sponsor waktu itu. Zaman dulu kan belum ada multimedia, belum ada LED kan. Jadi masih pakai, ingat nggak? Zaman dulu kan selalu ada. Iya kan pakai backdrop namanya. Backdrop ada sponsornya ada. Nah, lu nggak mau kenapa? Nggak mau. Jadi gue pengen kayak di luar aja, kayak band-band luar kan kadang backdropnya hitam terus main lighting dan segala. Buat gue adalah ngapain lu datang ke sini? Fokusnya kita adalah si bandnya kan. Jadi bukan fokusnya kepada si. Tapi berarti lu mengurangi panggung pada saat itu dong. Nah itu kan gini ya, sombongnya waktu itu soalnya begitu kan. Kita itu kalau nggak salah itu kita dikontrak sama Rokok kan.
sebut saja rokoknya Jarum gitu. Rokoknya Jarum. Oke. Jadi kita dikontrak sama Jarum untuk endorse untuk BA brand ambassador sama sekalian sama turnya 50 kota kalau nggak salah. Buat gue udah pasti nih, maksudnya udah pasti, sehingga waktu bikin album ketiga kita bikin albumnya udah bener-bener ngaco. Maksudnya udah nggak mikir. Karena udah dapat 50. Udah dapat 50 kan ngapain harus bikin lagu-lagu ballad, lagu-lagu slow ya kan. Bikinlah makanya album ketiga Save My Soul. Keluarlah hitam, rapuh, patah. Mulai itu ya, ngaco tuh. Ajaib-ajaib sampai akhirnya ada fans, ini anaknya almarhum Eyang Titik Puspa, cerita Eyang Titik Puspa. Kalian loh dulu ponakan cucu saya itu suka sama Padi album 1 album 2, begitu album ketiga dia nggak suka sama Padi karena terlalu gelap. Bayangin judulnya hitam, rapuh, patah gitu kan. Jadi ada yang Titik Puspa bilang bahwa cucu saya itu dulu suka sama album 1 album 2 Padi. Begitu album ketiga nggak suka sama Padi. karena ada sih itu ya. Jadi lu pikirannya gue mau eksperimen lah, mau explore lah. Logik aja udah dapat kontrak, udah pasti show konser. Ngapain? Nah waktu itu mereka kontraknya pas waktu kita setelah selesai bikin album, udah dong pas dong. Nah termasuk itu ketika mulai lagi mau rehearsal itu kita ada semacam kayak agreement gitu. Nah, aku nggak mau ada backdrop di belakang panggung, ada Jarumnya, segala macam, nggak mau. Wih, ini orang-orang pada semua gila ini kalau nggak ada, kan udah kontrak, nggak mau. Hitam, pokoknya mau hitam, pokoknya nggak mau gitu. Jadi kan gini loh, aku pakai logikanya orang datang itu mau nonton penampilnya, bukan ke distrak gitu. Bisa pakai umbul-umbulnya mau di kiri kanan segala macam terserah, tapi panggung harus kosong, harus. Oke tapi Jarum. Oke akhirnya. Nah itu aku sempat gokil. Demandnya tinggi sekali. Udah pokoknya. Nah, sempat berargumen sama agensinya, tapi sekarang sahabatan sama aku, Pak Dwi Sabta itu, Pak Aji itu. Sampai sekarang dia ingat, dulu Pio itu, songong banget gitu. Karena aku punya keyakinan tuh, kita udah pasti kok, kita udah jalan, ngapain gitu loh. Gitu. Oh gitu. Oke. Di sini udah jalan terus, Padi udahlah. Padi, Dewa, udah di atas semuanya. Slang. Semua konser harus ada mereka. Tiba-tiba gue ngedenger ada musik kimia. Nah ini kenapa? Musik kimia itu era Padi vakum. Ya vakum. Vakum. 2010 sampai 2017 itu kita vakum. Jadi kita dari tahun 98 dari single Sobat. Itu setahun kita udah ngeband terus tuh. Tur walaupun cuman kelasnya daerah ya. Di Jawa Timur, sekali di Makassar, terus habis itu sampai akhir 1 tahun akhirnya kita ditawarin kontrak rekaman sama Sony Music 1 album. Dari rekaman itu album pertama kita udah mau sign tour sama Deteksi. Kenapa kok bisa sign tour sama Deteksi? Ada ceritanya. Jadi pas aku jadi krunya Dewa pas lagi tour itu kan kenal gue sama Mas Koko, Pak Koko Deteksi. Aku sempat bilang gini, Pak Koko, aku punya band namanya Padi. Nanti kalau umpamanya kita rekaman punya album tour ya, gitu. Iya, Biu. Pak Koko megang komitmen itu. Setelah kita rekaman selesai nih album lagi ngerjain album, aku ke kantornya dia ngebahas itu. Kita kasih tour untuk Padi ya gitu. Ya udah, dengerin aku aja nih demonya sekarang. Udah, pas lagi rekaman ya. Nah, begitu kita rilis album itu kita rilis bulan Agustus September 99. Kita November kita tour sama Deteksi. Udah tour Pulau Jawa kalau nggak salah, sama Dr. PM sama PAS. Jadi bertiga. Awalnya itu kita tuh ditaruh di awal pertama. Karena kan senior kan Dr. PM ada Onat, ada Denny Supit, terus habis itu Marshall, terus habis itu Pas kan udah tahun berapa Pas tahun 94 udah rekaman. Nah kita taruh di pertama nih awalnya. Tapi lama-lama banyak yang suka sama kita kan, banyak yang sobat Padi udah mulai fanatik gitu. Akhirnya sampai Deteksi, udah Padi yang terakhir, sampai berapa kali terakhir itu kita di penghujung akhirnya di closing gitu. Ya udah kita, wah gila nih tambah lama tuh tambah gini gitu. Gitu.
Jadi kita udah tour terus. Nah, tour dari album pertama, udah full tour. Habis itu nggak berhenti tuh sampai 2001. 2001 jadi 99 kita keluarin single pertama Sudahlah. Terus habis itu nggak lama kemudian pas waktu lagi tour itu, gue masih ingat, tour itu kita di Lampung, kita pulang ke Jakarta untuk single kedua Seperti Kasihku. Iya. Bulan November akhir. Terus habis itu keluar lagi Seperti Kasih, habis itu bikin Mahadewi meledak. Mahadewi meledak, habis itu keluarin lagi Begitu Indah. Jadi 2 tahun 99 sampai 2001 kita tour terus tuh. Masih jalan tour terus. Masih ada jalan tour ke Sumatera. Baru 2001 di sela-sela kita lagi tour itu kita bikin album. Terus habis itu 2001 ke 2003 itu tour terus sampai 2003 terus lagi 2005 kita bikin album nggak berhenti terus sampai akhirnya tahun rekaman tour sampai 2008 ada revival tour itu sama Ari Lasso sama kalau nggak salah pokoknya ada beberapa beda-beda band tapi utamanya Padi. 2008 tuh masih. 2009 masih ada udah mulai ada kan gue udah menikah 2005. Bukannya gue menyalahkan bahwa gue punya keluarga, tapi cuman ada sedikit prioritas yang berbeda. Iya. Jadi kalau dulu gue bisa anytime. Gue bisa kapan mau ini ngumpul latihan, kapan mau ini rekaman. Kalau ini memang harus ada waktu ini keluarga lah. Gue udah lahir 2005 2006 udah lahir tuh Mikaela. Udah mulai terus mulai itu. Awalnya gue studio gue kan di Cinere. Terus gue sering capek tuh, gue tinggalnya kan di pusat di Semanggi waktu itu. Terus gue ke studio lama tuh sejam, capek kan malah. Nah, gue nggak ada waktu buat anak ini kapan nih anak lagi lahir kan. Nah, akhirnya gue pindahin studio dari Cinere ke di Blora di Menteng di Emotion itu. Oh Emotion ya. Gue pindahin di situ, alat-alatnya gue pindahin semua kan. Jadi di lu sempat pegang label Emotion ya. Di situ, nah gue pikir akan permudah gue, tapi ternyata malah yang teman-teman di sana malah sering telat malah yang gitu. Nah, gue udah nggak bisa, kan gue ada waktu prioritas buat anak gue. Anak gue gue pengen ini. Umpamanya taruh lagi nih, kita janjian nih latihan jam 8 malam nih. Ternyata datang jam 11 malam. Gue udah nggak bisa. Harusnya gue udah pulang ini. Udah nemenin anak gue. Gitulah. Gue mulai jadi udah mulai banyak yang harus berkorban waktu ya. Iya. Harus milih soalnya lo. Termasuk gue 2005 itu gue mulai produce. Nah, udah mulai ya? Udah mulai. Karena apa? Karena sebelum itu gue pernah bilang ke teman-teman. Gue masih ingat gue bilang ke teman-teman itu perjalanan ke Sydney mau bikin video klip seandainya bisa memilih. Gue bilang kita ini udah kayak meteor. Jadi kayak meteor yang cepat banget. Antara ini akan melesat semakin jauh, semakin tinggi atau meledak di tengah. Nah, ini kita harus siap prepare. Nah, salah satunya adalah kita fokus aja sama Padi, album 1 2 3 aja. Maksudnya jangan ada yang jadi produser, jangan ada yang ini sampai ngomong lu. Jangan ada yang jangan ada yang pokoknya bikin lagu buat project-project. Nggak tahu mereka ingat atau nggak. Gue masih ingat gue ngomong itu di bandara Bali menuju ke Sydney. Nah, kenapa gue bilang gitu? Gue melihat ada contoh-contoh teman-teman kita di Indonesia. Banyak yang nggak jadi. Gue sebutin aja. Kayak Baby nih. Baby punya band. Tapi kalau dia sibuk tuh bikin nulis lagu, akhirnya bandnya nggak jalan. Akhirnya nggak jalan. Kayak Pongki lah, Pongki Jigustik. Iya, benar. Dia ngasih lagu-lagu banyak orang, akhirnya bandnya nggak pernah jadi besar gitu loh. Dan yang lainnya. Dan itu bukan ini di Indonesia. Di luar semua ya. Sama. Oke. Nggak ada, nggak mungkin Bono bikin lagu orang terus habis itu dia jadi produser, enggak. Coba lihat deh. David Gilmour dia nggak mungkin dia produser, dia paling cuma produce satu yang udah meledak kayak ini. Yang lainnya juga begitu kan. Nggak mungkin waktu zaman Beatles, Paul McCartney bikin lagu buat orang lain. Contohnya begitu. Jadi semua harus fokus. Aku bilang fokus aja album 1 2 3. Nah, gue tepatin omongan gue 2005 gue baru produce karena gue pikir karena udah selesai album 3. Udah selesai album ketiga, album keempat juga udah gitu. Jadi aku pikir udahlah. Nah, kebetulan aja gue produce Drive kan. Terus habis Drive lu ya? Aku. Habis itu kan ada label rekaman juga. Jadi di situ akhirnya aku mulai fokus ngerjain. Nah, kenapa? Karena ya mungkin ini juga salah satu kesalahanku juga mungkin ya. Karena
akhirnya aku memberi ruang buat aku untuk proyek yang lain. Tapi aku yakin bahwa aku bisa membagi waktu itu. Ini nggak tahu ini sombongnya aku atau enggak. Waktu itu. Tapi teman-teman yang lain mulai itu juga tuh udah mulai kayak Ari gitu, dia mulai produce juga, Yoyo juga mulai produce. Terus akhirnya ya mungkin akhirnya nggak bisa fokus. Ya, jadi nggak fokus. Jadi akhirnya lagi. aku ngerasa ya ini mungkin bukan aku juga. Correct me if I'm wrong. Tapi aku merasa seperti itu. Nah, di 2008 itu udah mulai semakin jarang udah mulai intens kita punya untuk masalah masing-masing, punya urusan masing-masing. Aku mulai ada lebih fokus ke keluarga, pengennya seperti itu karena kan kesibukanku juga udah banyak gitu loh. Nah itulah mungkin ya. Terus akhirnya mulai sampai intensitas yang paling tinggi itu masih ingat aku main di taman mini sampai ada orang ngelihat, wah ini kok berantakan banget ya padi ya. Oh, iya, itu sampai begitu berantakan banget. Sampai ternyata aku juga baru tahu. Pernah kita main di PRJ, ternyata ada nggak tahu ini ada yang bilang waktu itu ya itu sempat memang sengaja bikin ini jadi saking sebelnya sama gua gitu. Sempat bikin temponya beatnya dibuat aku jadi nggak bisa ngikutin kayak gitu lah. Okay. Jadi wah kok jadi berantakan, jadi mainnya jadi berantakan gitu. Nah itu jadi friksi nggak akhirnya? Friksi, jadi aku sebel sama karena aku pengen ada ekspektasi keluar ke yang lebih ini, sedangkan tidak seperti itu. Karena mungkin juga waktu itu manajemen aku yang pegang kan. Repot banget loh ya. Iya, jadi ya mungkin itulah. Jadi mungkin ada yang ngerasa mungkin aku jadi nggak fokus. Padahal menurut aku bisa ngebagi waktu itu menurut aku ya. Tapi mungkin yang lain mungkin nggak ngerasa. Beda, ya oke. Jadi intinya itu. Jadi intinya kenapa kalau ditarik garis kesimpulannya kenapa kok padi waktu itu vakum? Karena kita nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. Selama dari awal karir sampai keempat. 98 sampai 2008 2009 itu kita nggak pernah stop. Jadi ada boringnya juga, ada segala macam udah nyampur-nyampur ya. Terus ya juga kayak Yoyo dan segala macam itu kan juga dia kena sempat kan dia kena drugs juga, itu juga pengaruh juga. Aku juga udah mulai kayaknya kok nggak kayak dulu lagi kayak dia kayak udah nggak bisa, kita udah nggak bisa ngeplan gitu loh. Ya aku udah akhirnya sibuk. Ya nggak kayak dulu lagi lah. Iya ini. Nggak kayak dulu lagi. Gitu. Akhirnya, walaupun aku nggak menyalahkan drugs ya. Iya, bukannya nggak. Karena kita udah kenal sama Yoyo udah lama sebelum itu, dan kita juga udah sama-sama tahu. Tapi waktu itu kan fun gitu. Lucu-lucuan aja gitu. Tapi kan jadi baper. Ada yang baper. Kayak dulu ya, umumnya kita pernah tuh tahun 98 pas reformasi kita datang main di Jakarta. Tinggal di Mes Sulawesi Selatan, dibatalin konsernya karena tragedi Semanggi kalau nggak jadi main. Akhirnya kita duduk di atas mes itu, di rooftopnya itu sambil lihatin ada jadi nonton ya. Helikopter ada begini, ada asap gitu segala macam sambil minum, kan asik gitu. Kan nggak jadi main, udah mabok aja gitu. Gila ya. Oh jadi lu ya itu ya, intensitas lu gila ya, nggak berhenti ya. Nggak berhenti. Ya. Ya semua punya, mungkin semua masing-masing punya pembenaran ya. Gue nggak suka sama Pio karena mungkin gini-gini. Ya nggak, ya memang saat itu seperti. Pokoknya dari versi lu ya lu yang begitu ya. Iya, gue ngerasa udah kayaknya nggak nyambung. Akhirnya jadi vakum. Nah vakum itu nggak lama dong. Awalnya nggak lama. Jadi sebelum vakum itu kita kan sampai kemarin waktu Padi Ribon kan bikin film FTV. Oh iya. Itu nunjukin gimana kita vakum. Itu ada masa berantemnya. Gue marah, gue membalikin meja karena gue udah empet banget gitu. Jadi gara-gara gue ceritain sesuatu, pembenaran gue ceritain begini. Yoyo kalau nggak salah dia komen celometan, macam gue marah, mau cancok, habis itu aku balikin meja. Itu di rumahnya Pak Albert. Oh, 18. Jadi kita mau ini udah lagi. Gue Jarum ya. Jarum. Jadi kita ini udah friksinya udah tinggi nih. Wah, gua udah nggak nyaman deh. Bahkan sampai suatu masa itu gue lagi syuting video klip Ipin itu Sahabat Selamanya. Gue nggak mau
nggak mau, karena gue berasa berempat ini apa namanya blok nih berempat tuh kayaknya mereka tuh fun aja bercanda sendiri. Kok enggak ya, kok gue nggak asik ini. Jadi gue datang di studio syuting itu gue di luar, gue nunggu sampai mulai syuting. Gue dengan Mercy batik lu dulu tuh. Pokoknya gue nungguin. Ini loh. Nungguin aja di mobil sampai mereka udah mulai syuting, Mas udah mulai syuting. Oh iya udah, baru gue masuk. Jadi gue nggak mau saking Iya. Males aja ngelihat mukanya semua gitu. Itu band tuh ada gitu-gitu. Itu namanya band. Makanya band tuh gue bilang kastanya paling tinggi. Susah nyatuin berapa kepala kan. Wah gila. Akhirnya ada musik kimia. Yang di dalam musik kimia tuh siapa sih gue nggak tahu. Sampai sekali aku nggak ada. Oh itu musik kimia tuh berempat. Ditambah Steven Santoso kan. Jadi mereka bikin sendiri yang memang nggak ada lu. Jadi gini. Jadi abis masa-masa yang friksi itu akhirnya yaudah kita ketemuan deh untuk nyelesain masalah ini ya dari manajer kita, road manager kita mau pengen nyatuin. Tapi gue mulai curiga waktu berangkat ke janjiannya di rumah Albert, Kita mau ke sana, tapi kok mereka berempat kok satu mobil? Berarti ngomongin gua dong. Gue merasa gitu. Kalau udah ada WA, jangan-jangan ada grup WA di belakang gua. Belum ada WA. Jadi rasa, loh kok mereka ini berarti mereka ngomongin aku dong mau ketemu di. Jadi ada rasa. Iya pasti. Gue sendiri sampai di sana. Nah di sana berlima kita ngobrol sama Albert sebagai ibaratnya kayak mediator. Iya mediator. Gitu. Yo mau cerita kenapa begini-begini. Nah, akhirnya gue lupa juga bahasanya apa. Yang pasti gue menyampaikan sesuatu, Yoyo komen apa gitu loh. Gue marah, gue yang lu lempar itu sih. Apa ini balikin meja kan. Ya udah buyar aja sekalian gitu. Langsung. Enggak, ya udah kita putusin, ya udah kita vakum aja. Vakumnya rencananya cuma 3 bulan. Si Albert udah gini aja kita nenangin kan, bukan nenangin. Kita vakum aja 3 bulan rencananya. Taunya habis itu udah kita pulang. Taunya berapa hari kemudian, seminggu kemudian kalau nggak salah Yoyo ketangkep. Ketangkep. Nah, karena ketangkep kan berarti proses tuh lama, berarti kan agak mundur, delay, berarti setahun kemudian dia kan rehab dan segala macam. Nah, gue merasa bahwa pada saat vakum itu masalah itu belum selesai. Gue masih ada hal yang mengganjal. Karena gue ada ekspektasi. Pokoknya gue ekspektasi mungkin gue ngelihat Ari, gue nggak sepaham dengan cara main gitarnya dia, terus cara ngisi-ngisiannya dia. Kayaknya gue capek sendiri karena di 4 album terakhir ini sampai 5 ya album Tanya Diam itu gue kayaknya kerja sendiri terus. Lu berasanya kayak kerja sendiri. Album 1-2 kan ada Steven Santosa, dia waktu kan di A&R-nya jadi dia kayak produsernya di album 1-2 Padi. Terus album ketiga itu gue udah ngerjain sendiri semua, gue udah produce sendiri sebenarnya. Gue rekaman di Sydney, gue ngurusin semuanya, gue preparing cari sound engineer, studio dan segala macam sama Pak Ian. Itu makanya gue produce itu sama Pak Ian karena gue preparing semuanya, lagu-lagunya udah pokoknya seperti ini. Terus album keempat, album self title itu gue semua materi konsepnya itu dari aku untuk album itu. Terus ngerjain semuanya juga. Jadi gue cari additional playernya. Itu kan ada additional player, ada almarhum Abu Bicen, ada Badi Susman, ada almarhum Idrisati, semua legend-legend senior ya. Itu aku produser. Habis itu album kelima Tanya Diam sampai launchingnya segala macam aku ngurusin yang di kapal perang itu segala. Betul. Jadi aku rasanya aku ngerjain sendiri gitu. Terus pada saat ada komplain lu langsung, hah? Iya. Gue udah capek-capek gini iya kan. Lu ada gitunya dong. Gitu. Ada komplain kenapa kok gini gitu loh. Gila gue ngerti. Itu aja. Di posisi lu pasti akan punya perasaan itu. Jadi ibaratnya dulu gue bener-bener kalau produce itu bener-bener gue udah total gitu loh. Dari awal sampai akhir, sampai semua udah pulang duluan, gue nungguin dulu, gue ngedit sama di ininya. Nah pas waktu dia bikin musik kimia dia bilang nggak ke lo? Enggak juga. Pas lu tahu? Ya udah bikin aja udah pokoknya. Lu udah aku udah sibuk dengan diriku sendiri. Jadi begitu vakum kan, terus Yoyo kan kena kan masuk. Oh iya gini, Yoyo pas waktu habis keluar, berarti setahun kemudian atau berarti kan 2 tahun berarti kan kurang lebih. Dia nyamperin aku. Aku waktu itu lagi launching buku. Aku pernah bikin buku. Oh lu nulis juga? Buku biografi. Nggak stand up komedian dong.
itu bikin buku kan. Apa dia nyamperin terus habis Mas yuk kita ini apa namanya padi lagi ya. Loh belum, aku bilang masalah itu belum selesai gitu loh. Kita harus benar-benar masalah yang benar itu bukan masalah yuk drugs habis itu ya rehabilitasi selesai, bukan itu. Jadi aku mau menyampaikan itu. Problem ini belum selesai kita, masalah komunikasi antara antar personil yang lain dan segala belum selesai, belum ketemu ini, belum masih ada yang ganjel, aku belum tahu gimana cara menyelesaikan itu gitu. Jadi belum nih, ya udah mungkin dia kecewa ya setelah ketemu sama aku ternyata aku nggak mau, nggak bisa, Padi belum aku bilang gitu. Karena aku tahu ini belum saatnya Padi kalaupun tak dipaksain pasti akan ya pokoknya lagi anti klimaks loh. Belum ada yang pasti ada lagi masih ego. Makanya keluarlah single Ego. Oke, nanti kita sampai ke situ. Iya, ego. Jadi benar-benar ego. Jadi aku rasa ini belum selesai. Ya udah dia akhirnya pulang. Akhirnya ya setelah itu baru dia bikin musik kimia sama yang lain musik kimia. Dan lu nggak apa-apa juga karena lu punya sibuk sendiri. Ya aku nggak mikir ya waktu itu ya. Jadi semua ada tuh, Rindra bassnya, Fadli vokal, drum Yoyo, gitarnya Steven Santosa, manajernya Ari Padi. Jadi Ari bilang aku nggak mau. Ini menurut Ari, aku pernah dengar dia bilang, aku nggak mau jadi ini karena nanti akan sama-sama Padi. Okay. Jadi aku jadi manajernya. Awalnya dia manajernya musik kimia. Udah mereka jalan. Nah setelah selesai jalan kan mereka coba tuh dengan musik kimia. Ari ketangkep lagi, personel Padi ketangkep lagi. Tangkep di tahun berapa ya? 2013 atau 2014. Tangkep dia masuk sekolah juga. Nah setelah dia masuk sekolah, mulai dah kan selama itu dari 2010 sampai 2015 gue jalan terus sendiri, project sendiri, bikin. Iya, gue tahu lu soalnya aktif soalnya. Terus ya project gak banyak, terus banyak artis menjelang 2015-2016 aku bikin band, tapi untuk projectan untuk konser sama Maki Ungu sama drummer. Tapi nggak bikin lagu, bikin juga. Bikin juga. Itu tour kita 1 tahun full kita tour sama Rokok sama Jarum. Jadi nggak pernah berhenti aku selama itu. Oke. Setelah itu. Enggak dong. 2013 gue cerai. Rame. Oh iya. Rame itu jadi membuat aku jadi sempet down juga kan, nggak punya. Lu sempet males ketemu media juga sempet waktu itu. Males banget. Gue tahu. Terus band juga nggak ada dan segala macam. Tapi akhirnya aku bikin album sendiri, solo lagi. Jadi aku 2 solo sih selama era. 2 solo album. Satu album Piu, satunya album The Best Cut of Piu. Jadi lagu-laguku, Padi dan yang lain itu aku aransemen ulang. Oke, setelah itu akhirnya bergabung lagi kan, Padi? Iya, 2017 Padi Reborn. Yang pernah juga lu jadi pembawa acara apa sih Padi semuanya, gitu ya? Bawa acara di acara TV, hostnya acaranya kayak gitu kan? Iya kemarin Padi Reborn ya. Nah itu pas Reborn tuh 2000 berapa? 2017. Berarti 18 tuh gue masih inget, gue masih ketemu Pak Albert lagi ngobrolin Padi aja tuh. Gue lagi ngobrol sama Pak Albert itu sama si Raffi. Waktu itu kan gue bikin Rans Music. Habis selesai itu jalan dengan baik-baik lagi akhirnya. Dengan inilah tahu cara ngomong masing-masing lah ya pasti ya. Gue ngerem nih. Oh ya gini. Oke. Padi udah selesai. Sekarang keluar yang baru ya. Judulnya Ego tadi. Judulnya Ego. Itu membahas soal itu nggak? Maksudnya ada. Jadi Ego ini sebenarnya adalah single yang menceritakan tentang satu hubungan yang udah hampir hancur, yang udah hampir bubar, udah hampir putus tengah jalan gitu loh. Nah, dari situ ada refleksinya adalah ternyata ego itu yang akhirnya sebenarnya bisa menghancurkan itu. Tapi karena rasa cinta kita yang besar, Padi, rasa cinta kepada Padi sendiri, sobat akhirnya Padi, kita undurkan semua ego. Sebenarnya itu yang jadi kuncinya kita. Berarti itu yang diselesain harusnya itunya ya. Jadi 2017 kita sebelum kita membahas untuk bersama itu kita duduk berlima di depan notaris. Kita bikin agreement. Satu-satunya band di Indonesia yang bikin itu. Jadi semua punya konsep.
Jadi aku bikin dulu draftnya, konsepnya begini. Termasuk kenapa waktu itu kok bisa ada narkoba, drugs dan segala macam. Tapi kan kita berangkatnya kan dari teman, berangkatnya dari main kan, dari senang bikin musik, tidak ada agreement apa-apa. Terus habis itu kita rekaman terus terkenal dan segala macam, and so on gitu. Nah, tidak ada satu ADART yang mengatur itu. Nah ini kita buat agreement. Jadi lu bikin kayak perusahaan dong? Iya, jadi bukan perusahaan sih, sebenarnya lebih kepada MOU ya. Gentleman agreement ya. Iya, jadi yang dituangkan dalam satu yang disepakati semuanya. Jadi halnya kalau nanti ada begini, nanti harus begini. Antisipasi ya semuanya. Oke. Di situ ditulis. Dan di situ royalti pun ditulis. Semua ada di situ, kita bahas semua di situ. Gitu. Jadi akhirnya itu good idea juga tuh. Akhirnya dengan notaris kita akhirnya lega. Semua unek-uneknya kan ada keluar. Gue mau pengen begini. Karena itu yang sebenarnya aku pengen gitu loh. Bahwa semua akhirnya menyadari bahwa Padi is a brand, not just a band. Betul. Kita tuh udah jadi brand. Nah di sini nanti gue puterin Ego ya. Ya. Ego. Nah berarti lu tahu kenapa lagu ini tercipta? Karena semuanya akhirnya masalahnya ada di situ, dan kalian yang pecinta nih sobat Padi, oh ini nih yang membuat mereka kumpul lagi. Nah itu justru masalahnya ada di situ. Nanti kalian denger ya lagunya. Tiba-tiba lu menjadi brand ambassador. Gue bingung nih ya, gue nggak tahu. Correct me if I'm wrong. Gue belum pernah denger sih apa gue yang aku kurang update, karena gue bukan gitaris. Lu di endorse sama gede Pak itu Pak, Gibson Pak. Itu tuh baru lu apa udah banyak sebenarnya? Sebelumnya udah ada. Jadi emang kita ini sebenarnya lebih kepada partnership ya. Sebelumnya udah ada si Sela Kotak gitu. Oh Sela, oke. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya. Itu tuh signature tapi bukan kayak gitu. Gue nggak ngerti itu. Nggak sampai segitu sih, sampai segitu. Karena kalau signature gue udah pernah bikin signature sendiri. Oh oke. Gitar gue kan bikin sendiri waktu itu, pesen di Gibson Custom Shop. Emang Custom Shop itu memang bisa memungkinkan untuk itu pada saat itu. Jadi gue bikin custom shop itu di 2012 dan 2014. Ada gue bikin 3 biji yang kami kasih. Nah itu memang signature. Jadi emang benar-benar ada authentication-nya dari Gibson. Signature. Nah kalau ini apa? Tapi ini adalah lebih kepada partnership, bahwa kita yang akan merepresentasikan Gibson di Indonesia. Jadi Gibson gitar Gibson. Ya mungkin karena melihat bukan karena gue jago, karena kan jadi brand ambassador atau endorser itu kan nggak harus jago. Even Slash aja dihujat banyak orang juga kan, selalu kita baca komen-komennya banyak. Slash kok mainnya sloppy gini, orang bule makanya dihujat. Kick Hammett juga dia pakai Gibson Les Paul yang dia beli dari Peter Green, Gary Moore. Cuman kan lu udah jadi karakter Pak di sini. Nah itu dia. Itu karena karakter, karena apa? Karena gue yang setia sama Gibson. Jadi instead of dulu gue pernah dibelikan gitar pertama kali sama kakakku Yamaha itu. Gitar pertama yang aku beli dari uang aku sendiri, hasil dari ngekru itu. Uang suki. Oh ngekru dulu ya dari ngekru. Dan itu aja ada utang Pak. Utang cok. Jadi gini, jadi pas waktu ngekru kan aku dapat uang dari ngekru itu 150.000 per ngekru. Oh kan kota banyak. 150 kan kota. Satu kota bisa satu top bisa 10 kota. 150 udah 1,5 juta lo dapat. Nah dari situ akhirnya gue pergilah ke Serenata. Fatmawati dulu ya. Fatmawati. Lihat-lihat gitar, mau beli gitar kan cuman uang 1,5 berapa yang secukupnya kan. Ada Carvel, ada ini cukup lah, ini 1,3 beli. Nah suatu ketika aku melirik sebelah kanan, loh kok ada gitar di pojokan. Lu apa beli pertama? Kita di pojokan pakai soft case gitu, ada tulisannya Gibson. Aku samperin ke kasirnya, Mas itu gitar apa? Oh itu titipan orang dia mau jual, harganya 5 juta, uang 1,5. Aku lihat gitarnya Gibson Les Paul custom marun merah gitu. Waduh, 5 juta. Iya Mas, telepon aja Mas, nanti orang yang nanya, siapa tahu ini. Ya udah deh, boleh aku minta nomor telepon, nggak jadi beli akhirnya. Padahal udah aku milih tuh yang kayak Surf Jackson itu, Jackson Surf.
aku pulang ke apa namanya ke tempatnya. Waktu itu aku tinggal di tempatnya Ari Lasso. Telepon sih. Halo Mas, ini sekarang ini nama gue ini, aku lagi mau cari kita. Iya Mas, itu gitarnya berapa Mas? 5 juta. Waduh Mas, 5 juta mahal, aku cuma punya segini. Iya Mas, sore tak ajak ngomong sampai 1 jam aku ajak ngobrol sampai akhirnya aku keluar. Kalau di kameranya jadi podcast kan? Ya kayak gini karena aku cerita kan nggak berhenti. Nah, aku sampai keluar kata-katanya, Mas nanti udahlah Mas buat aku aja tuh Mas, itu nanti Mas pasti bangga deh kalau gitar itu aku pakai. Kok bisa? Enggak ya. Padahal masih jadi kru. Iya masih kru. Nanti bakal masuk TV, sering masuk TV lihat gitar itu. Wow. 1 jam aja gue ngobrol. Udah Mas nanti ini dah. Oh iya Mas tapi udah mentok tuh. Iya dong Mas, minta dong. 3,5 lah Mas paling bisa. Turun dong lumayan 3,5. Aku aja ngobrol lagi. Oh iya Mas, itu gitar itu gimana? Gini mungkin capek kali dia ya. Ngajak ngobrol. Udah Mas. Akhirnya aku nekat aja 2 juta aja lah Mas. Tapi aku pikir 2 juta dari 1,5 ke 2 juta ntar aku nunggu lah entah kalau pinjem siapa kayak gitu. Akhirnya mentok di 2.350.000. 5 juta ke 2.350.000. Ya udah dah Mas, udah 2.350.000 wis udah mentok. Ya udah Mas, besok tak ambil ya. Iya oke ya. Mikir. Lu kan punya 1,5. Iya, sisanya berapa? Telepon lah Andra. Pinjem duit. Oh iya wis berapa ini? Aku mau beli gitar. Oh api. Oh iya. Andra support kan. Akhirnya pinjemin lah sama Andra 900.000. Nanti begitu 900.000 sekalian kan pinjaman 900.000. Udah akhirnya aku besoknya samperin ke sana naik angkot ke Pondok Labu. Ke Pondok Labu itu ternyata dia tuh tempat studio yang tinggal di rumah angkatan laut. Dikomplain sama tetangga, jadi dia mau jualin semua alat-alatnya. Udah pas kan. Udah habis itu udah aku bawa. Dapatnya kan soft case itu. Aku masih Mas nggak ada hard case, nggak ada Mas, nggak tahu hilang di mana. Udah aku itu ada Mas itu. Tapi bukan soft hard case-nya itu Mas itu. Hard case-nya enggak apa-apa Mas, tapi tetep loh terus soft case-nya ya tetep tak bawa sih. Tak masukin situ. Padahal masuk oplok-oplok kan itu kan apa hard case-nya ES. ES kan gede kan, tak masukin aja. Yang penting udah dapat hard case. Udah itu tak masukin juga, tak bawa soft case, hard case tak bawa. Nah, kirain mau tuker. Terus habis itu naik angkot, naik dari angkot mana biru itu loh dari Pondok Labu nyasar cok. Saking senengnya kan liatin terus gitar hancur 2.350.000. Dari itu nyasar tapi udah akhirnya apa? Tapi gila ya dari yang tadi sampai begitu akhirnya lu menjadi seorang gitaris yang menjadi brand ambassador dari Gibson. Itu kayak dream come true juga dong. Dream come true yang seumur segini gitu. Maksud aku malah aku nothing tulus. Karena apa? Karena aku nggak kalau umpamanya aku masih umur 20-an karena aku harus mempromosikan gitu. Sekarang enggak. Apa yang aku lakukan adalah presentasi aku. Karena ibaratnya karena yang diambil adalah karakter adalah Gibson gitu loh. Orang masanya udah nggak ada yang bukan soal permainan, bukan soal apanya, tapi karena aku orang biar tahu lu adalah Gibson. Iya. Dari awal padi sampai hari ini pun aku selalu pakai Gibson, nggak pernah pakai gitar yang lain. Oke. Buat Gibson, saya gitar akustik boleh. Iya dong. Tapi nanti Gibson gue taruh di sini karena gue penggemar Gibson. Boleh Gibson gue pasang di sini gitu. Tenang. Tapi gue bangga loh. Gue bangga banget karena waktu itu gue ngelihat seremoninya sangat dipikirin. Iya. Dan itu gue bilang wow. Gila teman gue ini ketua gue nih. Kan ini ketua. Gue kan anggotanya. Monitor ketua. Ketua monitor ketua. Nanti gila nih sampai begitu. Oh gue seneng deh. Oke ya. Dan gue kan bukan gitaris. Dan gue ngelihat kayak baru pertama gue ngelihat adalah lu gitu. Gibson kan kita wah di luar negeri gitu kan. Taunya ada orang Indonesia yang gitu kan seneng. Dan apa senengnya itu gini. Bukan senengnya sih. Gue tuh bukan menjadi itu kayak jadi sebuah beban tapi happy. Gue menjalankan itu. Tahu sendiri kayak gue kan setiap hari gue bikin konten juga kan, nggak setiap hari sih, pokoknya setiap ini kan gue bikin konten gitar tentang Gibson. Itu karena aku happy. Jadi mikirin gitar apa lagi yang mau aku mainin ya. Itu selalu tiap hari aku mikirin itu. Jadi
Pio adalah Gibson ya udah bener gitu loh. Kalau Gibson lo ada berapa? 52 Anjir, banyak banget. Itu 2.300.000 semua harganya. ada. Cuman Yang itu masih ada nggak? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Gila. Dari Waduh, Gibson dari keren. segitu sampai ya itulah macem-macem. Gitu. Iya. Dan makanya buat orang kalau ngelihat mungkin di Indonesia mungkin yang koleksinya Gibson doang ya mungkin gua ya nggak tahu ya. Gila sih tapi. Mungkin ada Ya lu worth it lah. kolektor kali ya, paling ke kolektor Ya, banyak juga kolektor orang kaya konglomerat banyak yang ngerti. koleksi gitar. Kalau lu Tapi kan kalau bukan. koleksi aja sih mungkin orang bisa. Kalau lu mainin dan lu seneng dan ya. seneng, happy aja. Oh iya kalau gitar ini lagi gitu. Tapi keren. Ceritanya sangat menjawab semua. Tapi satu lagi gue mau terima kasih sama lu. Lu udah ada di aksi dan lu memikirkan semua right atau haknya para pencipta. Itu menurut gue adalah satu CSR. Satu yang padahal gue tahu lu capek. Lu ngurusinnya, lu dipanggil sini, kesana kesini lu capek, tapi lu nggak pernah ngomong capek gitu ya. Lu terus perjuangin itu dan gue yakin banyak pencipta yang mendoakan lu untuk, karena menurut gue krusial banget sih menurut gue ya. Tanpa dibayar. Padahal gue tahu, untuk seorang Piu pasti dari royalti besar. Tapi bukan itu yang lu pikirin gitu. Yang pikirin gimana yang bukan performer, mereka hanya mengandalkan dari karyanya, ternyata dapatnya segitu. Jadi thank you udah mikirin kita salah satunya gua. Enggak lah, sama-sama lah. Thank you. Tapi gua Kontribusinya juga gede juga. Lo sama Dani Semua tuh. ada. Lo sama Dani gua salut. Dani juga kan kalau nggak ada gini ya, kalau nggak ada, jadi kayaknya aku sama Dani itu komposisi yang pas. Walaupun mungkin orang lain ngelihat itu ada sisi negatif ya. Maksudnya Dani dengan dobrakannya dia, dengan statement-statementnya dia, membuat semua orang Indonesia terbuka matanya. Kalau gue melihat bagus. Iya. Yang Dani lakukan. Kalau nggak kita kan dari 2014. Iya. Nggak ada yang pay attention sama ini. Iya, Kan? Begitu nggak ada dobrakan itu kan semua langsung. Nah, tugas gua adalah membuat itu jadi soft spoken yang lebih Ya pokoknya lu ngebalance. Ya jadi itu kalau gua ngelihat lu banyak mengorbankan waktu dan energi lu buat teman-teman pencipta semuanya. Very appreciate banget gue. Thank you. Mudah-mudahan semua yang bagus-bagus, yang baik-baik semuanya terwujud ya. Iya, thank you. Sebenarnya ini kan juga kerja kita semua ya, termasuk lu juga di aksi bersatu. Karena apa? Karena kalau yang kerja gua aja atau mungkin 1-2 orang aja nggak bisa. Kita harus bersama-sama satu. Ya. Kita harus benar-benar kita menyatukan suara kita, bergerak bersama-sama. Itu sebenarnya yang akan merubah tata kelola yang selama ini dianggap benar oleh mereka-mereka yang sudah memanfaatkan banyak dari para pencipta. Itu aja sih. Dan menurut gua ini saatnya buat kita, karena pasti di suatu kekeosan, di suatu keributan yang terjadi ini pasti nanti akan ada arah yang lebih baik. Gitu. Iya, amin. Dan gua pasti menyadari bahwa ini peran dari kita pasti ada gitu. Lalu juga ada perannya juga. Dani juga ada perannya dan segala. Walaupun banyak yang sisi negatif dari orang yang tidak tahu kita, tidak ngerti. Itu buat kita dengan gerakan atau dengan statement Dani yang kontroversial itu buat gua adalah sebuah dobrakan. Gitu. Kalau enggak semua nggak akan dengar, nggak akan tahu, nggak akan dengar, nggak akan diperhatiin. Nah, tugas kita sekarang ini adalah untuk membawa ini kembali kepada relnya, yang mana ini adalah sebagai sebuah fondasi untuk bikin aturan perundang-undangan yang bisa kita pakai untuk kedepannya. Ya. Gitu. Aduh, thank you banget Om Pio ceritanya. Akhirnya gue menjadi sobat padi yang paling tahu sekarang. Banyak yang gue baru inget ini tadi kan. Kan kadang kalau gue nggak pernah, oh iya ya gue dulu pernah ada kejadian begini. Nggak ada. Iya, tapi di sini kita tahu berarti Om Pio ini jago ngechat. Dan gue sih seneng banget. Jadi yang akhirnya gue tahu perjalanan padi sampai ada konfliknya, sampai akhirnya kenapa jadi sampai ada single closingan yang akhirnya itu dari yang
permasalahannya clear dengan lagu itu akhirnya ego ya. Pokoknya di sini ada lagu ego. Thank you Om Bio. Thank you sama-sama. Sehat terus. Jangan pernah capek ngurusin kita-kita. Amin. Sama padinya terusin lagi. Iya, siap. Jalan lagi. Siap. Thank you banget. Pokoknya buat kalian semua thank you yang udah nonton sampai habis. Ada Instagram Om Bio di sini, bisa DM ataupun apa kalau misalnya untuk mau Om Bio pribadi atau Padi. Dan di sini ada Ego. Ego judulnya ya. Ego. Ego ini adalah yang terbaru dari Padi. Dan kalian tahu akhirnya mungkin ini kalian tahu oh kenapa dan oh begitu ceritanya. Ada di video klip yang gue puter ini, ininya ada di linknya ada di deskripsi gue. Cinta yang lebih kuat akan bisa mengalahkan ego. Rasa cinta yang kuat itu pasti akan mengalahkan ego. Nah makanya kalau cari cinta tuh yang kuat, biar ego kita hilang. Ya, terima kasih buat Gibson sudah menjadi BA ini orang yang tepat 50. Gibson ya. 50 bukan umurnya loh ya. Oh. Umur kan kita masih 40. Selesai di 27. Loh, iya loh kayak God Bless itu ya. God Bless itu Ahmad Albert selalu nanya, anak-anak udah pada datang belum? Padahal kan udah opa-opa. Masih manggilnya anak-anak. Anak-anak udah pada datang belum? Benar juga, benar. Jadi kita tuh dewasa aja, dewasa. Terus yang buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya nyalakan. Thank you. Bye.